Nggak usah kita bicarakan sama siapa ya. Di sini Iya. murni langsung nyata, tidak ada embel sesuatu di sini. Kalau mau bertanya secara langsung dengan Aki Jojo, silakan ditanya. Tapi maaf untuk keilmuannya, masalah keislaman mungkin kurang. Silakan ditanya bagaimana proses beliau menjadi seorang mualaf. Itu aja ditanyakan itu. Biar tidak Iya. ada dusta di antara kita. Satu lagi Bang Jul, itu kan Silakan Mas Baim dikawal. Iya, si Jo itu kan dia kan masih muda nih dalam menyampaikan sesuatu itu mungkin masih kurang jelas dalam bahasanya juga, kita kan masih kurang memahami juga kan, agak kurang bisa kita pahamin kan. Dia itu udah saya bilang 2 tahun ini dia meninggalkan kekristenan dia untuk belajar dengan Islam. Artinya umur dia waktu itu masih 17 tahun ya. Ilmu dia tentang kekatolikannya mungkin tidak setebal apa yang dipahamin oleh Dr. Adi sendiri. Ini ada 2 orang di sini nih ya, saudari kita Sipana juga gitu kan. Sipana kalau nggak salah dari Katolik juga ya. Iya, Katolik semua ya. Katolik ya, boleh. Oh ya begini. Ya, Sipana, mana coba yang aja. Sipana coba speed up dulu. Sipana mana Sipana? Oh, kayak nggak bisa speed up, mungkin jauh dari perangkat. Silakan ditanya-tanya itu Pak Yusuf, Dr. Adi dengan Ju. Ya. Bukan, kebetulan Katolik Pak Yusuf, sebentar Pak Yusuf, mohon izin. Pak Baim, Pak Zulkifar dan semua kita dari awal sebenarnya saya tidak mau bertanya. Tapi Pak Handi menyodorkan. Sebentar saya ralat, nama saya itu bukan Zulkifar tapi Zulfikar. Zulfikar. Banyak yang keliru itu. Oke, saya pun keliru. Zulfikar official, saya dari awal tidak mau bertanya. Karena Pak Jojo itu jadi mualaf, itu pilihannya. Kalau saya bertanya, seolah-olah saya protes. Itu kan dari awal tadi saya ngomong. Tetapi Pak Handi ya berharap saya bertanya, maka saya bertanya. Karena saya sekolah di Katolik 3 tahun, saya bertanya, sewaktu Pak Jojo di Katolik, apa pemahamannya tentang Yesus, tentang baptisan. Tetapi karena Pak Yusuf ada di sini Katolik, saya persilakan Pak Yusuf lah bertanya. Saya tidak perlu bertanya, ya. Demikian. Silakan Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Oke, terima kasih Dokter Ade. Ya, saya Dokter Ade pun saya kenal juga ya. Baik juga. Kebetulan Katolik karena bawa nama Katolik. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ya, sebenar apapun kamu Katolik, kalau sudah mengenal Katolik dan memutuskan untuk meninggalkannya, itu terserah. Tetapi kalau tanpa tahu Katolik, itu kasihan. Ya, karena biar bagaimanapun saya cukup mengerti tentang kekatolikan dari awam sampai ke jenjang bagaimana klerus itu dibentuk. Jadi agak-agak mengertilah tentang Katolik. Katolik itu gampang untuk mendeteksi apakah orang ini Katolik atau bukan. Tapi yang diharapkan ya, yang seperti Bang Zul kata, spontanitas itu baik, tetapi ya setidaknya spontanitas yang bertanggung jawab ya. Ketika sudah menggunakan kata Katolik nggak apa-apa, seperti kata Dokter Adi mengatakan, kalau kami bertanya itu seperti kami protes. Tetapi di sisi lain juga kebetulan diundang untuk mengatakan bekas Katolik, makanya saya datang bukan untuk mengatakan kamu langsung ditanyain apa begitu loh, kenapa kamu meninggalkan Tritunggal. Sepertinya Pak Yusuf ini merasa sedih gitu loh. Kenapa sih sedih Pak Yusuf? Jangan sedih. Ya, Bang Jojo dari paroki mana Bang Jojo? Adik Jojo, karena umurnya kecil kan? Masih 19 tahun beliau. Iya kecil ya, masih anak-anak. Begini, Dek dari paroki mana Dek? Dari Malaysia. Malaysia paroki mana? Johor. Bukan paroki. Saya tanya paroki Anda. Jojo nggak pernah karaoke loh. Paroki. Oh, karaoke. Paroki apa Dek? Gereja, maksudnya gereja mana gitu? Paroki ini ya. Terus? Gereja saya dekat Sarawak. Lagi satu kat Johor ni. Kak Johor ada. Iya, parokinya.
Mungkin istilahnya Paroki di beda ya. Sarawaknya paroki apa? Apakah di Malaysia juga kenal istilah paroki ya? Kenal Oh itu. tak, saya rasa tak ada sebab saya tahu gereja saya saja. Kenal. Saya tahu betul karena saya juga pernah ke Malaysia. Paroki itu apa? Cuman mungkin bahasa Malaysianya beda mungkin. Paroki itu apa? Itu gereja ini biasanya ada. Oh, gerejanya gereja apa gitu. Ya, Bukan iya. gereja apa, tetapi paroki ini adalah satu cakupan wilayah. Aduh, kecil lagi Yang suara Pak dibawa- Yusuf ini. Cakupan wilayah di dalam satu keuskupan yang ada di situ romo parokinya, pembantu uskup. Baru bisa dikatakan Singkatnya ya gereja lah, kelompok gereja itu. Singkatnya itu. Istilahnya Ya, tapi mungkin agak beda di beda. sana. Enggak, Iya. saya pernah di sana. Tetap Ya, juga ada. silakan dijawab Mas Jojo. Kalau kiranya nggak memahami, bisa nanti diurai lagi biar Mas Jojo paham apa yang ditanyakan. Boleh. Ya gereja Gereja. Sarawaknya gereja apa? Kalau kat Sarawak saya sekarang tinggal kat Johor. So kat Sarawak tu pun ada gereja juga. So saya duduk kat Johor. Gereja Sidang Injil Borneo Semenanjung. Berarti Anda enggak Katolik. Kalau Katolik itu jelas. Kecil. Bukan Katolik ya, Jojo ya. Katolik itu jelas, teridentifikasi jelas, tercatat pun jelas. Kalau Anda mengatakan gereja itu saya sudah pasti Anda bukan Katolik. Katolik itu tahu gerejanya apa, Mana parokinya. dia nggak tahu, dia sendiri yang ngomong dia Katolik kok. Enggak, walaupun mengaku Katolik, dia katakan gereja itu saja saya sudah tahu bukan gereja Katolik. Karena gereja Katolik itu khas dengan identifikasi namanya bahkan parokinya. Ya saya tengahin ya, mungkin ini ada perbedaan bahasa, perbedaan makna mungkin dari Malaysia dan Iya, Indonesia. bukan ini. Dari Mungkin itu namanya saja gereja sudah tahu itu bukan Oh, Katolik. gitu. Dari nama yang dia gereja, yang dia pergi gereja itu saja sudah tahu kalau itu bukan Katolik. Emang Kalau namanya apa Katolik- tadi katanya? Apa tadi itu berbau. Itu dia reform, makanya ya. tanya dulu. Iya, tadi yang dia bilang tadi itu Coba karena tanya dulu. Mas Yusuf aja nggak tahu yang Biasanya- dia bilang tadi. bukan, itu karena Biasanya gini Pak Yusuf, tunggu dulu Pak Yusuf. Biasanya gini, seumuran begitu tuh belum terlalu tahu pasti seluk-beluk masalah kegerejaan. Biasanya seumur-umur dia itu saya alami dulu, itu masih hanya ikut gitu loh, hanya ikut. Keilmuannya pun untuk di sana belum sampai ke tingkat itu. enggak. Biasanya, Seorang anak biasanya. SD Katolik, seorang anak SD Katolik yang sudah menerima komuni, dia mengerti, dia tahu parokinya siapa, bahkan kenal romo parokinya. Nah itu, Nama apakah gerejanya pun kenal dia tahu. Kaki Bahkan Jojo? Apakah nama kenal itu gerejanya nama pendetanya aja? Apakah kenal Mas Jojo? bukan pendeta, Pastor Katolik. biasanya, pastor. Apa namanya? Pastor biasanya. Pastornya, apakah Pastor kenal biasanya. nama pastornya siapa? Karena biasanya di Katolik itu administrasinya bagus kok. Lengkap. Iya, sangat iya. Baik. Strukturalnya ada lengkap memang betul. Bisa dijelaskan Mas Jojo? Ini bukan menghakimi loh ya, bukan Ya, menghakimi. tidak. Hanya ketika dikatakan tadi bekas Katolik, dia katakan dia ke gereja situ saya sudah tahu. Saya ini persis tahu kekatolikan. Jadi ya itu berarti ya mungkin dia masih bingung antara Protestan dengan Katolik. Mungkin itu istilahnya itu. Ya. Memang dia Kristen tapi dia masih bingung antara Katolik atau Protestan. Mungkin diarah Ini ke sana. mungkin Dokter Adi yang lebih tahu tentang itu karena ini apa itu ya? Coba tanyain Karena aja, Jojo itu gampang. Protestan atau Katolik? Baik, Itu Pak dari Yusuf, gerejanya saya itu 3 Protestan. tahun di Katolik, ada paroki ya, ada Iya. juga Yesuit, ada ordo apa semua ya. Oh itu Jadi begini, kekatolikan ordo itu ini sangat lain. menjelimet, lebih Iya. teliti, lebih disiplin ya. Jadi mulai SD mereka udah tahu doa Santa Maria, doa apa semua. Tadi saya tanya siapa Yesus, dia nggak tahu. Anak Tuhan, Tuhan beranak, ya. Apa itu baptisan? Nggak tahu juga. Jadi Ya. mungkin pernah gereja di Katolik atau terdaftar di gereja Katolik tetapi belum mendalami. Ya, sama seperti kemarin ada yang mualaf tiba-tiba jadi ateis. Siapa itu yang live itu yang sama Pak Handi itu? Jadi tiba-tiba nggak punya agama lagi dia. Udah sempat mualaf dia. Oh itu Siapa memang itu namanya? satu orang itu memang di situ namanya kalau nggak salah siapa itu ya. Ada pernah. Itu Saya Ibu Pitmoy itu, tahu. Ibu Pitmoy itu. Oh Pitmoy. Itu contoh. Itu nggak Tapi jelas satu. itu, dia nyamar-nyamar aja. Kadang Islam, Nah. kadang Kristen, kadang ateis.
Itu contoh Gitu kan. kasus yang ada di Zoom ini, yang saya lihat langsung. Maksud saya bukan menuduh Pak Jojo seperti itu. Cuma selama di Katolik, saya mau tanya, sama seperti Pak Yusuf tanya. Jadi selama Ini di yang Katolik, jelas keluarganya Pak Adi, keluarganya itu dari Katolik. Dia sudah ngasih tahu, dia di gereja Katolik, keluarganya Katolik, bapak angkatnya Katolik, dia sendiri Katolik. Cuman dia tidak mendalamkan ilmu yang namanya kekristenan Katolik itu sendiri. Bahkan 2 tahun dia tidak pernah lagi sudah meninggalkan kekristenannya, dan dia belajar yang namanya Islam. Itu dia, inspirasi dia cuma satu, nggak jauh-jauh. Dia melihat Yesus itu kenapa sampai disiksa sama manusia itu sendiri yang menganggapnya Tuhan. Itu yang kesaksian dia sendiri. Dia sedih, Tuhan kok disiksa sama manusia, mati sama manusia. Itu aja yang mengilhamkan dia mengapa dia masuk Islam. Dan dia belajar sendiri Isa itu siapa. Dan ternyata di Islam Isa itu tidak seperti yang diceritakan dalam kekristenan itu, dimuliakan gitu, tapi tidak dianggap sebagai Tuhan. Ini kesaksian dia. Kita flash ke belakang cerita dia tadi ya. Dia dasarnya cuma itu. Di Yesus itu kenapa sampai seperti itu? Dia sedih. Manusia kok menganiaya Tuhannya sendiri gitu. itu kesaksian dia Manusia. atau kesaksian Pak Baim atau kesaksian Dia sendiri, tanya aja dia sendiri. yang saya Dia tahu sendiri. Kan kita sama-sama Pak- dengar tadi. Pak Baim, saya tanya siapakah itu Yesus, saya bilang dia pun nggak bisa lancar ngomong. Oke, Bukan. Oke, Tadi Pak kan Jojo, sekarang saya bertanya. Sebelum Sekarang tahu saya tadi kan bertanya. kita udah tanya kesaksian dia. sekarang saya tanya ulang, Pak Jojo, siapakah Yesus yang ada di dalam gereja Katolik selama Pak Jojo itu di gereja Katolik? Silakan dijawab. Anak Tuhan katanya, jelas. Pak Jojo yang berjawab, bukan Pak Baim. Silakan. Ya biar silakan. Jojo nggak apa-apa. Jojo, yang ngomong kan Jojo tadi. Saya kan disuruh untuk bertanya ke Jojo. Ya Jo, silakan Jo. Ayo, Silakan Jo, siapa jawab Yesus dengan itu? jelas. Oke Jo, terima kasih. Assalamualaikum Jojo. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Ya, tapi saudaraku jawab dengan jujur. Apa yang saudara tidak perlu takut, tidak perlu takut sama siapapun. Kita semua di sini saudaramu seiman seakidah. Jawab saja dengan tegas. Tidak perlu ada yang apa. Silakan jawab saudaraku sepanjang yang saudaraku tahu. Begitu. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Gitu. Silakan, Oke. silakan nak, silakan. Bismillah. Jawab saya semuanya yang kau tahu. Okey, bismillah. Okey, Bang Edi tadi jawab soalan apa tadi? Siapa Yesus itu menurut katanya? Jawab saja. Jawab dengan jujur. Okey. Okey, ni dia nak ambil belah mana ni? Ya, Nak silakan. ambil belah mana ni? Dia ambil belah Bible ataupun Al-Quran? Dia nak suruh ambil belah mana ni? Pemahaman dalam Katolik. Okey. Yesus adalah Silakan, firman. Okey, Yesus Ya. adalah firman dan dia Yesus yang pertama kali yang ni nak sebut daripada kelahiran dia ke atau apa sebenarnya? Ya, betul. Begitu pemahaman pertama. Ya, Okey. saya Muslim, saudaraku. Saya Muslim, anakku. Anak saja, saya panggil anak. Ya, silakan. Okey. Begitu pemahaman Kristen. Ya, betul. Okey, Yesus adalah firman dan dia adalah anak Tuhan. Okey. Kalau Yesus pertama kali, kalau dia di Danau Galilea, kalau dia cara ikutkan roh bapa ataupun masuk ke dalam ibu kandung ibunya, iaitu ibunda Maria, Ya. dan lahirnya anak Yesus dan juga firman-Nya. Mungkin setakat itu cukup yang saya tahu. Betul. Seperti ya. Yang anakku tahu saja dulu waktu di
kekristenan. Sekarang kalau misalnya masalah keislaman ya silakan bertanya kepada kami yang muslim. Karena Jojo saya tahu belum terlalu tahu banyak. Okey. Ini dah muslim pula Ya begitu. Ya begitu nak. Kalau misalnya masalah muslim nanti kita yang jawab. Tak apa. Okey, yang ni yang tadi dah dari Alkitab Bible Ya. Okey, ni sekarang nak masuk Al-Quran. Sudah. Ya. Okey. Ni bang siapa? Bang Rahman Ya. Okey. Ya, ya. Okey. Bang Rahman, ini yang tadi saya dah baca ni saya dah cakap tadi dekat Bible tadi yang pasal kelahiran Yesus. Siapakah diri dia? Apa? Dia kan firman Tuhan dan juga dia Yesus. Okey, dia anak Tuhan. Okey. Kalau menurut Islam, dia sebagai utusan dan juga seorang nabi. Mungkin ringkasan itu saja kot. Itu ringkasan saya dia. Ya oke, silakan Pak Yusuf. Apa yang mau ditahu? Berdasarkan pengetahuan Jojo seperti itu. Ya udah begini ya Bang Rahman ya, itu yang saya katakan kadang-kadang ya adik-adik kita ini masih belum mengerti antara Katolik atau Protestan. Ya akhirnya mengatakan bekas dari Katolik. Tapi enggak apa-apa. Begini adik Jo ya. Katolik itu terstruktur dengan baik. Jadi kalau bekas dari Katolik pun enggak apa-apa, tapi setidaknya mengenal dulu kekatolikan itu. Tetapi ini terlalu jauh, maksudnya bukan mau bertanya sih, tidak. Hanya karena dikatakan bekas Katolik, makanya saya tanyakan itu pertanyaan yang paling sederhana di dalam kekatolikan. Kan Dek Jojo itu kalau ke gereja pasti tahu itu nama gerejanya apa. Itu biasa kalau Katolik, ini biasa ada nama santo atau santanya. Atau tidak nama agak sedikit berbau Latinnya. Nah itu Katolik. Jadi itu kalau mengatasnamakan macam dari Kristen. Kalau belum jelas ya perjelas saya Kristen tapi nggak tahu saya dari gereja mana, kan lebih ini. Kalau Katolik itu semua terstruktur dengan baik. Jadi kalau bahkan bisa dikatakan umur 17 tahun meninggalkan kekatolikan, 10 tahun Anda nggak ke gereja pun Anda tahu gereja Anda di mana, paroki apa itu sudah tahu. Itu paling sederhana di dalam kekatolikan. Kenapa saya katakan anak SD setelah komuni sudah tahu? Karena apa? Itu kan kelas 4 itu. Kelas 4 SD itu sudah bisa mengerti. Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf punya KTP nggak? Di situ tulisannya agamanya apa? Katolik. Hah? Katolik. Katolik. Nah, dia juga punya. Pasti dia yang sama yang tertulis itu. Nggak mungkin dia melenceng dari omongan dia. Iya, gerejanya kok ke tempat lain, Katolik ke gereja lain gimana? Tadi nama gerejanya apa, Bang? Nggak mungkin dia salah baca. Nama gerejanya. Coba Jo, gereja apa tadi? Mungkin di Malaysia nggak ada namanya gereja. Ada Bang Juma tuh. Bang Juma ada yang mau disampaikan Bang Juma? Silakan. Iya, baik. Bang Juma ada yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ada ini Bang Juma, sebelum Bang Juma bicara, ini adik Jojo dari Malaysia ini terinspirasi lah dari hasil perdebatan Bang Juma juga. Dia umur 19 tahun. Aku yang sahadatkan beliau, Bang. Oh, begitu tuh. Iya. Tapi mengalami proses panjang gitu ya. Yang pada intinya kemudian tadinya juga saya ingin kepastian beliau sampai KTP-nya pun dipoto-fotokan semuanya. Nah, jadi gini Bang Yusuf dan juga Pak Dr. Adi. Kalau dikatakan Dinda Jojo ini tidak taat, ya mungkin
itu ada benarnya. Tapi ketidaktaatannya itu ada dasar pijakan. Dasar pijakannya itu sederhana, bahwa kitab yang dia miliki itu hanya terjemah. Dan dia tidak memiliki akses untuk mengetahui seperti apa kitab yang pertama kali diterima oleh Nabi yang diutus ya kepada Bani Israel. Dalam hal ini adalah Yesus. Artinya, beliau tidak memiliki informasi akurat tentang pemberitaan data-data yang kemudian diterima oleh Yesus, kemudian dia sampaikan kepada siapa dan kepada siapa. Berbeda dengan Bang Yusuf dan juga Pak Dr. Adi, ya sekedar hanya mengimani saja. Mau benar, mau tidak, mau salah, mau tidak, yang penting imani saja. Kalau Adinda Jojo ini enggak. Dia sama seperti kami Muslim. Kami harus tahu dari mana data ini datang. Kami harus tahu siapa yang menjadi penyampai utama di dalam pemberitaan Al-Quran. Siapa sebagai narasumber yang akurat di dalam penyampaian hadits. Nah, ini yang dimiliki oleh Adinda Jojo. Dia pun ingin mendudukkan itu. Kenapa? Karena Al-Quran 1400 tahun silam. Bible konon ceritanya 2000 tahun silam. Bagaimana bisa mengatakan bahwa yang ada di tangan dia ini adalah sebuah kebenaran, sementara dia nggak tahu mata rantai penyampaiannya itu seperti apa. Jadi kita tidak perlulah kemudian mencari tahu apa dasarnya, apakah dia Katolik atau dia Protestan atau apapun. Karena intinya adalah dia tidak bisa menemukan kemudian mata rantai penyampaian daripada para penulis, ya, penyampai sampai kepada dirinya, ya, Bible itu hari ini. Dari mana datangnya, kepada siapa, dan bagaimana cara pemindahannya itu nggak ada. Sementara ketika dia dijelaskan, ketika dia bertanya pada saya tentang Quran, saya terangkan bahwa di dalam kodifikasi Quran itu ada yang disebut ilmu ulumul hadits, ulumul Quran. Oleh karena itulah kemudian ulumul Quran ini adalah hal yang sangat tidak akan bisa kita temukan adanya keraguan di dalam hal penyampaian. Beberapa kali yang saya kemarin ada ada pendeta agung yang tadi sore sudah tidak mau dipanggil pendeta. Itu saya jelaskan kepada mereka bahwa sistem penyampaian Al-Quran, kitab kami itu istilahnya kami memahaminya dengan konsep pertama, yaitu konsep talaki, tatap muka antara malaikat Jibril dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW tatap muka dengan para sahabatnya. Al-Quran diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, disampaikan Rasulullah Muhammad SAW kepada oknum-oknum yang kemudian Rasulullah sendiri menunjuk secara langsung. Nah, penunjukan ini tidak hanya didasari asal nunjuk, tapi Rasulullah menguji kekuatan daya pikir hafalan mereka. Makanya disebut mereka ini orang-orang yang kemudian diberi ijazah, istilahnya ijazah, diberi kemudian legitimasi, diberikan pengesahan dari Rasulullah bahwa orang-orang ini bisa menjadi sumber atau narasumber daripada pembelajaran Al-Quran kepada sahabat yang lain. Itu didukung oleh dalil. Orang yang ditunjuk kemudian disebutkan oleh Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az, dan Ubay bin Ka'af. Beliau bersabda, Husul Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, wa Salim, wa Mu'adis, lalu kemudian dikatakan Ubay bin Ka'af. Jadi Rasulullah menyebutkan nama orang-orang yang kemudian ditunjuk untuk menyampaikan Al-Quran. Sementara Yesus, nah di sini perbedaannya, yang membuat beliau itu rontok imannya. Yesus adalah sang firman, nusul ke dunia. Sejatinya dialah yang menjadi sumber segala tulisan daripada pengarang-pengarang, penulis-penulis atau pewarta-pewarta kitab Kristen. Tapi faktanya tidak. Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas. Oleh karena itu mata rantainya terputus. Berbeda dengan sahabat saya, Bang Yusuf dengan juga Dr. Hadi. Sekedar mengimani saja. Sekedar memahami saja. Mau salah, mau tidak, mau benar atau tidak, EGP, yang penting saya imani saja. Itu yang terjadi dengan
pembeda-pembeda antara yang bisa membuktikan secara akurat. Bagaimana sistematika? Pak Juma judulnya ini kan antara mualaf dengan kami. Kalau bikin yang baru tutup dulu ini. Tutup dulu baru tunggu kita. dulu Bang Ade. Ya. Sebentar Bang Ade. Pak Yusuf kita konsekuen. Kita oke. kan bertanya kepada Jojo bukan ke Pak Juma. Jadi kalau memang sudah dianggap selesai kita buka baru kita tarung debat. Saya siap sama Pak Juma. Gini aja, yang mau berdiskusi dengan Mas Juma. Saya mensyaratkan beliau. Saya sedikit dulu. Oke, saya sedikit dulu ya. Begini Bang sebentar Pak Yusuf, boleh saya menambahkan Bang Zuma dulu sebentar? Boleh. Kiparan dulu nggak apa-apa. Oke, terima kasih Gurunda Zuma, juga terima kasih Bang Handi, Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tinjau dari sisi historical ya. Historical bagaimana Pew Research Center dalam 10 tahun ini melakukan sebuah penelitian. Memang generasi muda dari kekristenan ini luar biasa melakukan berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam ya. Saya membuat tanggung jawab ya dalam hal ini ketika saya berbicara tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pihak Kristen, tapi ini adalah data dan fakta yang dilakukan oleh sebuah lembaga nirlaba yang netral. Bagaimana kekristenan itu sangat luar biasa terpuruk. Bahkan diprediksi tahun 2032 mayoritas itu adalah Muslim. Saya tidak hanya sekedar ngomong, saya bisa menunjukkan data-datanya bila saya diizinkan nanti. Nah, kalau kita lihat generasi muda di dalam kekristenan itu banyak yang berpikir ya terbukanya segala informasi tentang bagaimana Bible, bagaimana tentang riwayat Bible itu ditulis, ini membuka mata mereka yang berpikir. Karena apa? Usia muda adalah usia pencarian jati diri, berbeda dengan generasi tua. Ini juga tidak hanya dari pengikutnya, tetapi bagaimana di Inggris terjadi sebuah fenomena yang menarik bagaimana pemimpin Muslim di sana itu mendapat kesempatan dan mendapat kepercayaan yang luar biasa karena dengan nilai-nilai moralitas yang dipegang, mereka bisa menduduki posisi-posisi penting. Artinya terjadi perubahan yang sangat mendasar di sini di dalam pemahaman tentang Islam. Gereja-gereja di Eropa itu kebanyakan 80% jemaatnya itu adalah di atas usia 45 tahun dan 50 tahun ke atas. Generasi muda sudah meninggalkan. Kalaupun minimal mereka tidak mualaf, mereka menjadi ateis. Karena memang doktrin gereja sudah tidak berlaku. Pak Yusuf dari Katolik, Pak Yusuf pasti tahu ada pelarangan zaman dulu untuk membuka Bible dari jemaatnya. Hanya pendeta yang diperbolehkan untuk membaca Bible. Ketika informasi itu terbuka, maka terbukalah segala doktrin-doktrin itu dan yang melawan akal sehat kita sebagai manusia. Jadi kalau meragukan orang-orang mualaf, saya pikir Jojo adalah sebuah fenomena yang arus kencang fenomena dari seluruh belahan dunia. Memang Kristen mulai ditinggalkan. Dan saya bisa adu data jika ada yang menolak, adu data untuk mana yang agama lebih berkembang 10 tahun terakhir ini, Islam ataupun Kristen. Mungkin itu saja saya dari sisi historikal aja. Terima kasih Pak Zul, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ditutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini ada Bang Yusuf, kita kan baru mulai. Ya. Tadi bilang mau tutup begini Bang Zuma. Ada sebentar suara yang kemeresek ini, sebentar saya teliti dulu. Pak Sugito, suaranya tolong di mute ini, mungkin mic-nya. Udah bagus. Ya, sekaligus ini saya beritahukan teman-teman buat yang ada di semua menara siar. Per hari kemarin sebenarnya kami sedang memanggil ya pejuang-pejuang YCC dulu yang mungkin lagi keluyuran di luar sana. YCC hari ini YCC hari ini memanggil saudara-saudara saya yang di luar untuk merapat lagi di YCC. Saya panggil lagi ya saudara-saudaraku seiman yang dulu ikut berjuang bersama kami. Ini jadi alhamdulillah ada Mas Farhan, ada Mbak Sivana. Ini adalah pejuang-pejuang YCC yang turut membidani wajahnya YCC dan alhamdulillah sudah kumpul kembali lagi di sini. Semoga saja kita bersama-sama berjuang, Mas Farhan, Mbak Sivana, dan mungkin masih banyak teman-teman saudara saya yang di luar sana yang masih belum mendengarkan himbauan daripada YCC untuk segera ayo kita merapat di sini. Kita bersatu, berukhuwah untuk membentengi umat kita semua. Itu pemberitahuan dari saya. Oke, silakan dilanjut Mas Farhan, Mas Juma, atau Mas Bilun ya, atau siapa ini? Silakan di Mas Oke, Pak Yusuf.
Tolong Mas Boim, tolong dikondisikan Mas Boim. Ya, sedikit pertanyaan ke Farhan. Tunggu dulu sebentar, saya dari tadi. Nanti lupa, nanti buyar saya punya konsep nanti. Sebentar Bang. Halo. Maklumi aja udah tua Bang Yusuf. Bukan, kebetulan mau ngomong nanti kalau sempat itu nanti buyar semua ini. Ya begini. Jangan sebentar Pak Yusuf, yang lama-lama lah. Iya. Menanggapi sedikit supaya Robot suaranya. Jojo dengarin mau menjawab. Begini, itu menurut Bang. Halo, sudah ada? Halo? Sudah dengar? Ya lanjut, terang matahari Bang, lanjut. Oke. Ya itu menurut Bang Suma. Perspektif Bang Suma. Kenapa kekristenan kelihatan begitu ada rumitnya dalam penelitian? Ini karena diteliti secara terbuka dan jujur. Itu perlu dicatat. Keterbukaan dalam penelitian Alkitab hanya ada di dalam kekristenan. Bang Yusuf, mohon maaf, saya bantah. Kalau memang dengan jujur, kenapa Tuhan diganti Tuhan? Itukah kejujuran? Tunggu. Bukan itu maksudnya. Dengar dulu Bang Farah. Kejujuran adalah segala sesuatu diterangkan dengan apa adanya. Mohon maaf, saya harus membantah karena ini akan menjadi sebuah ambigu kalau Anda mengatakan kejujuran. Begini, tunggu. Nanti. Saya tanya Anda, Tuhan apa menjadi Tuhan itu apakah kejujuran yang dilakukan oleh LAI? Bukan. Ayo jawab dulu. Itu terjemahan berarti atau Anda tidak penelitian? percaya kalau itu jujuran. Begini saya tanya, itu bukan masalah terjemahan. Justru ketika terjadi sebuah pembelokan diksi yang digunakan dalam terjemahan itu akan menjadi sebuah dilema dari terjemahan kitab itu sendiri. Sebentar, jangan dulu mengalihkan pembicaraan. Enggak, biar Anda jangan mengatakan jujur. Sebentar, Tuhan itu tidak pernah menjadi Tuhan. Terima kasih. Sebentar, itu gampang. Sebentar. Begini. Dari penelitian Alkitab ini secara jujur dan terbuka dikatakan banyak begitu varian yang dimunculkan begitu banyak dan ini dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kelebihan kekristenan di situ. Sedangkan kalau Anda mengatakan di Islam sudah melakukan sejauh mana seperti yang ada di dalam kekristenan, itu tidak. Sejauh yang saya tahu tidak pernah ada lagi penelitian sejauh keterbukaan yang ada seperti di dalam kekristenan. Kita buka-bukaan. Tunggu. Kita buka-bukaan. Ya boleh. Kalau tentang ini kita buka-bukaan. Saya jawab bahwa ketika di dalam sebuah penelitian secara akademis, ketika melakukan sebuah klasifikasi manuskrip, jika ada 1000 manuskrip yang dipakai adalah 4, berarti sampling error, namanya sampling error dalam ranah akademis ketika melakukan sebuah klasifikasi, kitab Anda mengalami sampel error yang luar biasa banyak. Oke, sedangkan kitab Anda pernahkah satu saja mengatakan tentang itu? Justru ketika Al-Quranul Karim melakukan kodifikasi dengan alur yang di mana pernah ada penelitian keterbukaan tentang ini? Silahkan Al-Quranul Karim dicek dengan data-data dari penghafalan dan dari tekstual. Bukan bicara justru tentang itu ini. Adalah sebagai justifikasi kebenaran. Anda tahu nggak sebagai oral transmission system? Tahu nggak oral transmission system? Sebentar, saya jelaskan apa yang namanya oral transmission system. Jangan dulu pergi ini. Enggak, sebentar. Anda menyuruh saya untuk membuat sebuah sistem Al-Quranul Karim. Iya, saya jelaskan ini. Penelitian sudah sejauh seperti yang dilakukan kekristenan dalam meneliti Alkitab. Saya jelaskan kepada Anda dan Anda diam dulu. Oral transmission system itu adalah sebagai berikut. Ketika ada satu orang yang menghafalkan atau memberikan sebuah kabar dari oral, disampaikan kepada orang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke 1000, dan oral transmission system itu tidak mengalami human error, tidak mengalami sama sekali kesalahan, berarti itu adalah perfect transmission. Sekarang saya tanya, adakah penghafalan ayat Al-Quran dari hafiz-hafiz Al-Quran di seluruh dunia ketika membaca Al-Quran berbeda? Itu yang namanya oral transmission system. Mengalami perfect. Coba sekarang Anda baca Bible Anda di Indonesia dan Anda baca Bible Anda di Belanda, akan terjadi kekacauan jika dibaca bersama-sama. Itu simple. Jadi itu sistem Anda sudah kacau. Yang Yohanes 13 saja dibahas. Jadi itu begini. Yang saya maksud. Begini. Agak lebih akademis sedikit, Pak, kalau berbicara Pak Yusuf. Terima kasih. Bukan akademis. Lihat begini. Saya mau lihat di mana bukti Quran pernah diteliti, sejauh mana Alkitab diteliti.
Kita klik Alkitab Buktikan dulu salah lah, satunya. kita teliti Pak. Alkitab dulu Jangan kita dulu. teliti nih. Kalau saya mau nanya Anda ke situ dulu. mengatakan, Ini gini, kalau gini. Anda Pak sekalian Yusuf. Saya mengatakan mengatakan bahwa Yohanes Pak 13 itu. Coba lihat baca Yohanes 13 itu. Dari tahun 1870 itu. Coba baca. apa itu? Pak Yusuf, Tuhan tahun 2000 Iya, ya Bang Baim ya. Iya, Tuhan tahun 2000 nih. Pak Yusuf, Iya, Ini iya, sebelum iya. tahun 2000 siapakah Tuhan? Pak Yusuf. Coba. Ya Bang Suma, Enggak kok, cuma panggil aja. Ini biarin terus ini. Pak Yusuf, coba kita baca lagi ya. Saya mendapatkan ini dari Bang jangan Baim, begini Bang dulu, Farhan. nanti dulu. Ya, ini katanya ini. penelitiannya bagus kan? Betul, Penelitiannya bagus. saya Kita lihat dulu bilang. penerjemahnya dulu. Tahun Bukan ini 1870. Bang Baim, dengar dulu. Tuhan itu siapa? Bahwa bahkan sejak dalam penelitian ini bahkan juga terbuka, bahkan sekarang bisa diakses ya di dalam Iya, ini internet. terbuka Tetapi loh. Ini apakah terbuka. pernah YouTube, ada di Anda penelitian banyak, Bu. tentang Quran Ya, yang saya sama nanya, seperti boleh, penelitian di boleh. Alkitab? Oke, boleh saya jawab Pak Yusuf? Ya, Bang Suma dulu, Bang Suma. Ya, jadi objek yang mau diteliti itu berbeda. Metode yang digunakan untuk menyelidiki juga berbeda. Itu yang perlu Pak Yusuf tahu. Kalau Bible dilakukan penelitian, yang dicari kemudian adalah mana yang benar-benar sesuai dengan apa yang mendasar terhadap sumber. Kalau Al-Quran dilakukan penelitian, itu bukan seperti itu adanya. Yang dilakukan terhadap Al-Quran adalah menelaah kata per kata, huruf per huruf, tanda baca per tanda baca. Itu yang dilakukan. Makanya muncul yang dikatakan disiplin ilmu Al-Quran. Ada nahwu, ada salaf, ada balaghah, dan seterusnya. Kenapa Al-Quran tidak dilakukan penelitian layaknya dengan kitab Anda? Karena itu tadi yang diterangkan oleh Ahli Farhan. Al-Quran itu disampaikan dengan budaya oral, lisan. Jadi Rasulullah menyampaikan, sahabat mendengarkan, sahabat kemudian menghafalkan. Setelah mereka menghafalkan, Rasulullah minta kepada mereka untuk membacakan di depan Rasul Muhammad SAW. Karena mereka sudah benar di dalam membaca, di dalam menulis, maka mereka mendapatkan pengesahan sebagai guru untuk mengajarkan Al-Quran itu kepada murid-murid yang lain. Nah, sistem ini tidak dianut oleh kitab Anda. Mereka mengaku diterima dari Roh Kudus. Mereka mengaku Yesus itu adalah Sang Firman. Tetapi mata rantainya terputus. Sang Firman tidak pernah bertemu dengan mereka. Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Ubay bin Ka'af, menyampaikan, misalnya, Qul huwallahu ahad. Ubay bin Ka'af juga melisankan, Qul huwallahu ahad. Ulang, Qul huwallahu ahad. Ulang, Qul huwallahu ahad. Besok ketemu, coba yang kemarin yang saya sampaikan kepadamu, Iqra. Baca. Qul huwallahu ahad. Begitu seterusnya sampai ayat ini disampaikan kepada pengikut berikutnya. Nah, hal ini tidak dianut oleh kitab Anda. Inilah yang meragukan teman-teman milenial di kalangan Kristen meninggalkan Kristen. Karena daya pikir mereka itu lebih objektif, lebih hidup, lebih dinamis. Mereka tidak statis. Mereka belum termakan doktrin dan dogma dan tidak memiliki kepentingan-kepentingan secara individual terhadap apa yang mereka katakan Katolik, Kristen, Protestan, dan seterusnya. Yang mereka cari adalah kebenaran. Karena itu ketika mereka bertanya, ini dari mana asalnya? Kok sama-sama terjemah lama, terjemahan baru, bahasa Indonesia sama-sama, tapi kok beda pengertiannya, beda kata-katanya. Itulah yang membuat mereka beralih untuk belajar tentang Al-Quran. Sekira begitu Bang Yusuf. Jadi materi penelitian dan juga objek yang diteliti itu berbeda dengan Al-Quran dan kitab Anda. Oke, terima kasih atas kejujuran itu. Bahwa ada keperbedaan. Oke ya, pahami itu. Ketika dalam dunia penelitian, apa yang mau diteliti tentang contoh Al-Quran, walaupun dengan struktur yang dikatakan dari penghafalan oral, apalagi dengan penghafalan oral, yang tertulis saja masih mau diragukan, apalagi yang dengan penghafalan oral. Keliru Bang Yusuf. Tunggu penjelasannya bahwa penelitian di dalam kekristenan
membuktikan bahwa orang-orang Kristen sangat mengutamakan kebenaran. Oleh karena itu, bagaimana mereka coba meneliti, coba melihat apakah yang ada, segala peninggalan-peninggalan yang ada bahkan mendekati zamannya, yaitu pada Papirus 52. Itu dikatakan bahwa bagaimana mereka coba merekonstruksi kembali. Ini yang saya maksud penelitian. Iya, di dalam ngerti dunia kita. Alkitab. Iya, ngerti. Kami Muslim paham. Kami juga belajar tentang itu, Bang. Jadi, kitab kalian itu diteliti sampai pada akhirnya kitab suci Katolik dan juga Protestan itu berbeda jumlahnya. Kan gitu. Hasil penyelidikan loh itu. Nah, yang kami maksud di sini adalah seotentik apapun kemudian hasil daripada penelitian yang dilakukan untuk mengkaji tentang Bible, hasilnya, endingnya itu tidak sampai kepada Yesus yang adalah Sang Firman. Kan itu poinnya. Nah, sekarang kalau Al-Quran, Rasulullah sebagai sumber, ini masih mata rantai penyampaian sampai kepada sahabat. Sahabat menyampaikan kepada para murid tabi'in. Nah, ini terkait dengan mata rantai sampai kepada kami itu terstruktur. Nah, kemudian isinya. Kalau kemudian Anda mengatakan kitab kami dilakukan penelitian begitu akurat, oke. Tapi bagaimana dengan isinya? Apakah identik dengan ilmu pengetahuan? Sementara Al-Quran, selain penyampaiannya secara sistematis, isinya juga itu berisi daripada ilmu pengetahuan dan tidak diragukan apa yang ada di dalamnya. Inilah yang menarik para milenial ini, yang kemudian untuk belajar Quran dan meninggalkan kekristenan dan juga Katolik. Begitu Bang Yusuf. Oke. Saya menambahkan dulu Pak Yusuf, karena tadi Anda menggunakan istilah akademis dengan penelitian akademis. Saya akan bertanya kepada Anda, penelitian akademis apa ketika sampling errornya lebih dari 80%? Ratusan ribu manuskrip ternyata terbentuk dari sebuah kanonisasi dan pemisahan-pemisahan. Kalau kita lakukan metode dari penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif ya, itu ada beberapa macam, Pak. Kalau Anda menggunakan mau seperti apa? Etnografi atau studi kasus atau case studies? Okay. Enggak, Anda karena berbicara melakukan penelitian akademis. Makanya saya kira ini ayo semua, mau model apa yang Anda? Kalau Islam udah, Farhan, saya boleh jawab, Farhan. Saya boleh jawab pertanyaan kamu, Farhan. Boleh Timothy ikut. Oh. Ini siapa ya? Saya nggak boleh Bang Farhan, boleh, biarin aja, biarkan. Oke, Timothy silakan menjawab. Tadi kan giliran saya. Sudah saya bertanya dulu sama kalian. Jangan kalian takut. Timothy, kasih ruang. Bang Sul, Bang Andi kasih ruang. Jangan kalian takut, langsung gontor imannya. Yang lain diam. Biarkan. Yang lain diam, saya bicara dulu. Silakan bukakan dulu. Bukakan dulu surah. Bukakan dulu surah 86. Nanti si Juma saya minta jawab. Oke, Juma. Bukain dulu surah 86. Coba bacain. Ayat 5 sampai 7. Coba kamu baca. Iya. Kamu kan tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu sesuai kitab suci, sesuai ilmu pengetahuan. Oke, kita tes dulu. Iya, Oke, bacain dulu surah 86 itu, ayat 5 sampai 7. Oh, Anda mau dibacakan Al-Quran? Iya, bacain aja. Anda mau dibacakan? Bacain saja. Kamu ini. Maksudnya apa ini? Bacain saja. Mau bahasa. Anda mau mengajarkan saya Al-Quran? Tidak. Bacain saja isi. Bacain dulu surah 86 ayat 5 sampai. Enggak. Saya bahasa Arab. Dulu. Bacain dulu. Jangan kamu ngeles ya. Kalau orang lain bacain surah 86 5 sampai 7. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Makassar, bahasa Toraja, silakan. Ya, yang kamu tahu bahasanya bahasa apa? Silakan. Anda mau belajar atau mau mengajarkan saya? Udah bacain dulu, jangan kamu lari. Saya tanya dulu. Anda mau belajar. Ini gimana sih Timothy ini? Siapa ini nggak ada adatnya ini Mas? Nggak ada adatnya ini ya. Tadi kan kalian mengatakan bahwa bisa ditanggung lagi Mas Juma dengan sains. Bisa. Tadi kalian mengatakan. Yang lainnya dulu ya, tahan dulu biar Mas Juma yang bicara. Ya. Tadi kan kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu sesuai dengan sains. Oke, kita uji. Buka surah 8 ayat 5 sampai 7. Bacain gitu loh. Oke. Kan adil, fair. Benar enggak? Oke, saya bacakan ya. Orang nggak beradab itu. Timothy, saya bacakan ya. Cimoci.
Utang kamu motor masa kamu belum bayar sama saya? Utang motor belum dibayar, udah mau utang Waduh, lagi. terpental. Ntar ya saya masukin lagi Mas Andi. Bukan tadi. Yang lainnya tolong ditahan ya, biar Mas Juma sendiri yang mengendal. Saya masukkan lagi nih. Yang lainnya tolong di mute, tahan emosi. Jangan main kick dong, Juma. Kamu admin itu loh, hostnya main kick. Ya, Ayo, tapi yang jelas begini ya. Kau jangan main Pakai kick adab, dong. pakai malu. adab. Nggak Iya, usah nyolot-nyolot, nggak usah Saya nyolot-nyolot. pakai adab. Justru Juma, kan dia mengatakan kita. Sudah diam. Sekarang Oke, Mas Juma, sekarang bacain, silakan Juma. kamu sekali lagi nyolot, aku yang nge-kick kamu loh. Siapa yang Silakan, Mas Juma. nyolot? Kamu yang tidak mau berdiskusi. Kamu diam. mengatakan tadi kitab suci itu Mulai, sesuai saya dengan hitung sampai baik. 3. Kalau kamu nggak bisa diam, saya sendiri yang menge-kick dan semuanya saya larang untuk memasukkan kamu. Santai aja kenapa? Santai duduk santai gitu, bicara pelan-pelan. Oke, Timothy. Oke, ingat slogan agamamu, ajaran kasih. Jangan-jangan saya katakan kasih hoax. Santai aja kenapa? Kamu mau belajar Quran kan? Ya itu udah masuk lagi. Keluar masuk kayak ingus saja. Nah, habis itu nanti dibilang kita yang kick dia. Aduh, jangan main kick 2 kali lo. Aduh. Kamu ya. Kamu berdosa, kamu main kick orang. Ayo silakan bacain Juma sekarang. Oke, sekarang Juma. Oke, saya bacakan. Oke, baik. Bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqat. Terus apa yang Anda ingin jelaskan ke saya? Ayo jelaskan ke saya. Ada yang salah gitu di Al-Quran ini? Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiqa. Jelaskan apa yang keliru di ayat ini, silakan. Kitab suci kamu berkata bahwa sperma atau air mani laki-laki yaitu dipancarkan keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Coba kamu jelaskan, apa benar seperti itu sesuai dengan di mana itu diterangkan? Oh, di ayat 7. Ayat 5 sampai 7, kamu ngerti enggak tadi? Ya, dikatakan di situ yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ya, oke. Jelasin. Oke, saya jelaskan ya. Ya, jelaskan. Jadi begini, kawan. Dalam pemahaman sains ilmu kedokteran. Tinggi banget Oh iya dong, Al-Quran ini coy, bukan Bible. Silakan saja. Udah kamu jelaskan saja, jangan kamu lari ke Bible. Hai, bukan Bible ini, bukan dongeng. Ini Al-Quran. Jangan kamu lari kemana-mana. Jelaskan sudah dengan kitab sucimu. Oke. Nah ini bertanya, apa mau di-kick? Anda mau ditatur, apa mau di-kick? Kedokteran khususnya yang berkaitan kepada embriologi modern menemukan fakta bahwa manusia tumbuh dan terbentuk dari tulang ekor yang mereka sebut dengan istilah primitive streak. Berarti? Paham sampai di situ? Ayo, jawab dulu. Paham nggak sampai di situ? Sebelum saya menjelaskan kepada Anda apa itu jaringan cosigel yang ada di dalam tulang sulbi yang diterangkan oleh Al-Quran. Gimana? Paham nggak sampai di situ? Timothy, jangan sampai saya bawa Ayub 10 loh. Engkau yang mencairkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Hati-hati loh. Ntar ku balik ke kitab engkau muntah darah nanti. Cimoci. Halo, saya permisi dulu ya kawan-kawan. Host kamu itu pusing kepala Bang Yusuf dengarkan ini si Timothy masuk. Kan bukan banyak orang, sudah banyak orang Kristen kan. Zulkifli itu host kamu jangan jadi pengecut main kick orang. Permisi ya. Sudah 3 kali lo main kick. Itu kamu yang keluar sendiri kok dibilang. Ya maaf Pak Yusuf ya, ada sedikit trouble ini. Santai aja Pak Yusuf. Kami kondisikan di sini. Main kick orang 3 kali main kick.
Kamu kalau berdiskusi kasih tahu sama host kamu sama co-host kamu. Jangan udah 3 kali di-kick loh. Kamu kamu diskusi. Kamu yang keluar sendiri. Sudah, loh. sekarang. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Orang yang keluar gimana? Kamu jangan fitnah kamu. Timothy, kamu berapa kali kamu nyuruh nge-kick saya? Berapa kali kamu mau nyuruh nge-kick saya waktu di anak Sekarang saya tanya, udah jangan sekarang ke Juma saya sekarang. Sperma, udah kamu jangan beralih ke sana kemari dulu, jangan ketakutan kalian. Sperma itu. Loh, yang takut sama kamu siapa? Udah. Kamu datang dengan membawa seekor babi makanan itu saya kamu diproses di mana? Sperma itu diproses di mana? Kamu jangan beralih ke sana kemari. Ayo. Kamu yang harus banyak belajar ternyata. Sperma itu diproses, diproduksi di tulang punggung atau di tulang dada. Dengerin dulu dong, orang mau jelasin. Dengerin dulu, kamu kan bertanya. Pertanyaan saya dengar dulu. Diam. Kamu bertanya, Anda diam, orang menjelaskan. Oke, silakan Pak Nyuma. Silakan Pak Nyuma. Kamu diam. Udah, kamu diam, kamu bertanya, kamu duduk santai, atur napas. Saya jelaskan dulu. Iya, saya jelasin pertanyaan. Jangan di mute, biarkan dia. Kamu duduk yang cantik, saya jelaskan. Kamu bertanya pada orang yang tepat. Oke? Kalau kau bertanya sama Pak Bom atau kau bertanya sama Saipudin Abraham atau kau tanya kepada Sol Sepatu itu keliru. Bertanya sama Zulkifli Abbas tentang ini, insya Allah kau mendapatkan ilmu. Oke? Timothy, kau mendengarkan saya? Timothy. Dia dengar banyak, langsung aja dijawab. Jadi gini Timothy, apa yang diterangkan di dalam Al-Quran yang kamu pertanyakan itu ada kata sulbi. Secara bahasa berarti kasar atau kuat, golit atau keras, syadid. Sulbi ini, ya menurut ilmu kedokteran, jelas sains menerangkan tulang punggung dari sisi paling atas sampai akhir paling bawah. Nah, ini yang harus kamu tahu dulu, bahwa kekuatan yang terpancar kemudian dari sperma, dari kelamin laki-laki itu berasal dari dorongan saraf-saraf yang adanya di tulang sulbi. Jadi memang Al-Quran menerangkan itu. Banyak ayat yang menerangkan tentang sulbi ini. Itu yang perlu kamu pahami. Oleh karena itulah kemudian tulang sulbi menurut ahli itu adalah tulang terakhir pada rangkaian tulang belakang pada manusia. Yaitu primata atau apa istilah itu? Primata tak berekor. Ya, yang kemudian siapapun bisa tahu. Dari SD kita bisa ngerti bahwa tulang sulbi itu gambarnya seperti apa. Itu mencakup tentang tulang belakang dan juga dada. Atau kalau dokter itu kenal dengan apa? Toraks. Paham ya? Udah paham sampai sini? Makanya kalau ada orang yang jatuh, Timothy jatuh pas tulang belakangnya, percaya deh. Susah bagi dia untuk mendapat keturunan. Itu logika sederhananya. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi. Jadi di dalam ilmu kedokteran, ya, apa yang terjadi pada pembuluh-pembuluh darah yang mengakibatkan kemudian ereksi dan pengenduran syahwat serta hal yang berkaitan dengan kesempurnaan daripada persetubuhan engkau dan istrimu itu karena adanya parasimpatik, ya, nervous system. Apa itu? Bagian dari sistem saraf otonom yang menurunkan aktivitas fungsi tubuh. Itu di mana terjadinya? Itu apa penyebabnya? Karena adanya fungsi daripada tulang sulbi ini terkait dengan apakah dia berfungsi baik, maka akan menghasilkan sperma yang baik, atau dia tidak berfungsi dengan baik. Makanya saya katakan tadi, contoh orang yang jatuh, tepat tulang ekornya kena dengan benda tumpul, itu akan berpengaruh terhadap produksi. Jangan-jangan kamu pernah jatuh deh. Dan kamu penasaran untuk bertanya tentang tulang belakang. Ya, jangan-jangan dia pergi ke belikan saya motornya tabrakan, jatuh, pantatnya kejeduk aspal, sampai dia sekarang impoten, makanya dia tanya tentang tulang sulbi. Sampai lupa utangnya. Motor. Gitu ya, Timothy ya. Jadi apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak bisa diragukan, kawan. Yakhruju min baini sulbi wat taraib.
yang keluar di antara tulang punggung atau tulang sulbi dan tulang dada. Subhanallah. Oke, saya kira begitu. Saya sekarang gilirannya bertanya kepada Anda. Di dalam kitab Ayub ya, Ayub 10 diterangkan bahwa manusia itu dipancarkan seperti air susu. Dipancarkan seperti air susu, lalu kemudian dikentalkan seperti keju. Pertanyaan saya, kalau sperma itu mengental seperti keju, menurut ilmu kedokteran, apakah kemudian unsur yang menjadi cikal bakal manusia itu bisa terjadi? Kalau spermanya itu misalnya dikentalkan di kulkas, apakah masih bisa menjadi manusia, masih bisa menjadi janin? Silakan, Timothy. Nggak ada bang, kayak keluar dia. Ya udahlah. Bukan di-kick kan dia? Enggak di-kick, enggak ada yang kick. Oke. Belum lagi kalau saya teruskan data-data di dalam kitabnya agama lain yang kamu ambil tentang hal yang seirama dengan Al-Qur'an. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Ini kalau sistem penciptaan di dalam proses pertumbuhan manusia di dalam kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, itu diterangkan urat lebih duluan daripada bagian-bagian yang lain. Kan lucu. Harusnya kulit. Maaf menyela ya. Ya, soalnya si Timothy kan sudah keluar. Tadi saya gilirannya udah kelamaan nih. Sama si Farhan saya cuma mau menyampaikan sesuatu. Oke, silakan. Akhi Farhan masih monitor? Masih, Gurunda. Masih. Oke, silakan Akhi. Ya, jadi Farhan kan tadi katanya banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini kan Farhan baiknya kan dibuatkan aja ruang kesaksian kayak si Menumbulu sama ada beberapa channel itu. Ya, siapa tahu kami ini tercerahkan dengan itu. Itu aja. Oh, saya tanggapin ya. Ya, kenapa enggak Kami dibuatkan Muslim. ruang kesaksian? Kami Muslim, kesaksian bukan yang utama, tetapi keimanan dan pengetahuan kami akan sebuah kebenaran lillahi ta'ala atau keikhlasan kami untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Tidak ada kesaksian-kesaksian untuk mengambil sebuah keuntungan. Kesaksian yang kami lakukan adalah sebagai sebuah penguat keimanan, bukan di seperti channel-channel yang di pihak sebelah ya, pihak kamu itu yang bagaimana dengan lucunya orang yang mengaku hafiz Quran, bahkan surat Al-Fatihah aja nggak hafal ya. Kami Muslim ketika ada yang mu'alaf kami menyambut sebagai saudara yang baru. Karena apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim ya, dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum disebut muslim jika belum bisa merasakan kesedihan dan kebahagiaan dari sesama muslimnya. Apa yang dirasakan muslim, kami pun merasakan sesama muslim. Artinya di sini ketika ada yang mu'alaf kami menyambut bahagia karena ada jiwa-jiwa yang telah diselamatkan dari rongrongan iblis yang telah menyesatkan untuk menyembah ilah-ilah yang lain. Terima kasih. Iya, soalnya yang saya lihat kan kalau kayaknya kekurangan mualafnya untuk dibuat kesaksian. Setidaknya kan itu mungkin bisa mencerahkan kami ini kan kesaksiannya itu. Nah, kalau dilihat di kesaksian channel dari ini nih di Ustadz Ipung, channel Ustadz Ipung itu kemarin Manado itu ribuan tuh yang mualaf. Udah pernah saya lihat. Iya. Jadi kalau di dalam Islam itu tidak ada mualaf yang lagi mandi kemudian di kamera kemudian Noise me. Bukan punya aku. Aku juga dengar tapi bukan punya aku. Jadi ya itu Bang Bilun ya, kalau di dalam Islam itu tidak ada mualaf yang kemudian foto orang lagi pada dimandiin di sungai pengobatan kemudian dikatakan itu prosesi mualaf, tidak ada ya. Kayak kemarin kejadian di begitu hebohnya channel-channel Kristen katanya 30 orang murtad ya, pembaptisan 30 orang, ternyata itu prosesi pengobatan dari seorang murtadin yang bisa mengobati, begitu kan. Makanya jemaat gereja itu disuruh mandi di sungai, itu bukan. Nah ini kan Umi sebetulnya tadi ingin menanggapi Pak Yusuf, katanya kekristenan ini begitu jujur dan terbuka, padahal LAI sendiri, Pak Anwar Chen sendiri sudah mengakui ada Pak Anwar Chen sendiri sudah mengakui bahwa di dalam PB itu korupnya itu sampai 50.000 ya, 50.000 lebih itu yang korup. Nah ini kan yang dikatakan Pak Yusuf.
mengenai kesaksian itu. Kalau kesaksian itu kan kalian juga disuruh bersaksi, syahadatkan begitu. Tidak selalu, tidak selalu. Ya tadi sudah dijelaskan sama Bang Farhan, bagi kami tidak penting itu kesaksian, karena yang menyaksikan itu yang maha menyaksikan, bukan orang-orang penonton di YouTube begitu loh. Enggak seperti channel Manubulu yang terlalu dipaksakan. Kafir sendiri dibungkus menjadi seorang murtadin. Sehingga begitu uji emisi, baca Al-Quran aja salah-salah. Contohnya Sofiatul aja kemarin. Waduh, dengan beraninya dia membacakan Al-Fatihah ya. Ternyata sudah kita share bagaimana Sofiatul itu membacakan Al-Fatihah. Umi izin Umi, ini tadi kan si Timothy ini membahas itu. Aku pengen dong teman-teman Kristen ini membahas Ayub 10, nomor 10 sampai 11. Saya bacain ya, mudah-mudahan ada Bilun, Timothy atau siapa ini menjelaskan yang berbunyi sebagai berikut. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Ada yang bisa jelaskan Ayub 10? Ya, itu mengenai apa ya? Mengenai apa? Sistem pembentukan manusia, Bang. Konteksnya. Oh, pembentukan manusia. Iyalah, penciptaan manusia dalam Bible itu, Pak. Dari kan susu dan katanya keju. curahkan seperti air. Nah, kemudian keju, susu. Nah, maksudnya apa nih? Nah, iya, Bikin berarti kopi nggak pernah susu baca apa? Bible Anda sendiri? Bang Andi itu lengkap banget ya, ada susu, ada keju, ada urat, daging, segala macam ya. Iya, ada kulit, ada daging, dan tulang dan urat, Pak. Jadi bisa dijelaskan, Pak Bilun? Kalau nggak bisa, minta ampun aja kalau nggak bisa. Iya, kayaknya kan jangan ngeres kalau baca itu. Keju, susu, ya keju, susu, ya susu. Coba ditampilkan Susu ayatnya dulu. Bisa aja. Coba ditampilkan ini penciptaan manusia di Bible loh. Pengentalan itu Bilun, bukan keju susu secara harafiah, itu pengentalan dari mani itu. Kenapa Umi saya angkat ini tadi Timothy bertanya ke Bang Juma. Jadi kita beri pertanyaan yang sama. Apakah ini sistem penciptaan bagaimana berproses manusia dalam kandungan? Gitu loh. Bisa di share screen nggak biar Pak Bilun menjelaskan kepada kita? Supaya draw pertanyaannya begitu. Silakan. Itu udah di share screen itu, Bang. Ya, silakan Pak Bilung itu dibaca. Ya, yang saya baca ini kayak apa ya? Air, susu, keju. Nah, maksudnya apa ini air, susu, dan keju ini? Enggak, Anda bisa jelaskan. Kalau Anda nggak bisa, sendiri loh. Kalau Anda nggak bisa, nanti Bang Juma yang jelaskan. Kalau Anda nggak bisa. Kalau pembentukan manusia itu kan di kejadian. Nggak ada, Pak. Nggak ada proses pengejaman sana. Ini nih, di sini intinya nih. Bang Juma bisa merespon, Bang Juma? Iya, Bang Handi. Iya, silakan, Bang. Iya, ini adalah pernyataan daripada Ayub itu sendiri. Pernyataan bukankah yang dituliskan oleh penulis dalam Bible itu adalah ilham, ya, berfungsi untuk mengajarkan, untuk mengetahui mana kesalahan dan mana yang kebenaran. Tapi ternyata yang tertuang di sini itu tidak sesuai dengan sains. Ya, dicurahkan seperti air susu. Kemudian ya, mengentalkan seperti keju. Kalau dia dikentalkan seperti karet atau dikentalkan seperti lintah, itu masih kena sains. Tapi ini dikentalkan seperti keju. Ini yang perlu dibahas lebih mendalam terkait dengan sains. Ini juga arahnya tadi karena Timothy yang bertanya itu. Tapi saya rasa saudara saya ini tidak akan mampu untuk mengurai ini. Kenapa? Karena data selanjutnya engkau mengenakan kulit. Iya kan? Daging. Lalu kemudian menjalin tulang dan juga urat. Jadi cara penyampaiannya tidak secara fakta yang kita lihat. Ya, oke. Jadi begini, kalau kitab ini kan kitab puisi. Nah, itu juga kan perkataan Ayub, bukan dikatakan di bahaya ini, Bang. Sorry, Bang. Sorry nih, Bang. Kalau ditahu sama Sofiatul, Anda bisa dimarah kalau dikatakan kitabnya kitab puisi. Iya, setahu saya sih begitu. Waduh. Ini kan puisinya Ayub. Iya. Iya, puisi.
Kalau kemarin kan kayaknya memang ada yang Jangan ditutup, agak biarin. kurang bisa menerima dengan ya penyampaian Sofiatul itu kan katanya Al-Quran itu kan ada puisinya juga. Nah kalau di kita nggak apa-apa memang begitu. Ini firman Memang Tuhan. puisi. Ada kita puisi. Ya, jadi Sofiatul harus tahu itu ya. Sofiatul harus tahu bahwa Ya. Bible itu sebagian isinya adalah puisi. Nah, dengarkan itu Sofiatul. Iya. Puisi, Iya. nyanyian, kan Mazmur. Ya Pak Bilun, Itu ini kan firman Tuhan apa bukan Peribahasa, Pak? pujangga, syair. Pak Bilun, ini firman Tuhan apa bukan? Dengarkan itu Ya itu Sofiatul. perkataan Ayub, tapi tidak dikatakan situ kan Tuhan berfirman kepada Ayub. Enggak, saya tanya, Anda ada firman mungkin Tuhan apa di bukan? ayat-ayat yang lain. Nggak, dijawab jujur aja Pak, firman Tuhan apa bukan? Ya, ini kan tulisan manusia. Oh, tulisan manusia, bukan firman Tuhan toh? Ya, isinya Jujur, di dalam jujur, Bang ada Yuma, yang jujur. berisi firman Ya, Tuhan. jujur, bagus. Sofiatul kena di sini dia. Jujur. Enggak lah. Ya, dia katakan firman Tuhan mutlak dan tidak ada kesalahan dalamnya. Anda mengatakan ini. Saya kira kalau ditanyakan ke Sofiatul, dia pun akan mengatakan hal yang sama. Berarti selama ini dia bohong berarti. Bukan begitu. Kalau di Mazmur, Amsal, Pengkhotbah ya, Ayub ini ada puisi-puisi di dalamnya. Kan di situ berbalas pantun dari berbalas Ayub sama pantun. teman-temannya. Iya, iya. Ya, iya. tiga Berarti orang pantun temannya. ya, berarti pantun. Nah, Berbalas kemudian ada pada bagian akhir itu, nah di situ mulai ada Tuhan berfirman. Jadi campur-campur antara puisi dan firman Tuhan gitu. Ya, itu kan di dalam ada namanya apa ya, pantun-pantun begitu. Tapi pantunnya kok nggak enak banget gitu loh. Masa manusia diciptakan dari itu keju dan susu? Nggak ada. Manusia diciptakan dari debu itu di kitab Kejadian. Nah, Kalau itu ini ada, mungkin penggambaran Ayub ya. Ayub mungkin berasumsi. Oh, ayo berasumsi. Mungkin dia berasumsi bahwa sperma itu ya seperti itu kan. Tapi tidak ada itu dikatakan bahwa itu suatu pewahyuan atau firman Mungkin Tuhan. ini, mungkin Ayub Sofiatul pernah. sakit gigi dengar ini nanti, Bang. Mungkin Ini Ayub. Bilun mantap nih Bang. Itu Bilun kan mantap bicara nih, kalau seperti penciptaan manusia dari debu dan tanah tuh. Dia jujur. Iya, di ayat yang 9 kan berkata Kejadian. seperti. Iya. Firman Tuhan ini Pak Rema ya. Coba dari ayat satunya dong. Coba pernyataan pribadi Ayub lah ya. Ya, Tadi coba. kata di sana ayat 9. Ayat 10, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti. Jadi bukan benar-benar secara air susu. Tapi Jadi seperti mungkin- air susu. Iya, seperti air susu. Saya ini ya, saya heran sama Kristen ya. Ketika Al-Quran ada kata seperti ketika Zulkarnain melihat matahari tenggelam di Peloporido, dikatain, wah itu harus asli. Sekarang mereka beralasan seperti katanya. Kenapa munafik Iya, sekali ya kan- tidak bisa mengakui Kan gitu. Al-Quran itu firman Tuhan. Kalau Alkitab itu ada tulisan-tulisan manusia. Oh, jadi Bible kita tulisan Dalam tangan kan, manusia. ya, itu kan banyak kan tulisan manusia. Ya, oke. Di dalamnya ada Paham saya, firman Bilun. Tuhan. Ya, saya paham. Bukan semua itu Campur firman Tuhan. Campur aduk ya firman Tuhan Ada sama ucapan sejarah, manusia ya. ya. Oh iya. Jujur. Bagus. Ini jujur. Alhamdulillah. Syukur. Jujur. Bilun bentar lagi mau alam. Iya. Bentar lagi dia. Ya paham, biarkan dulu. Saya paham sana. Ya. Jadi jangan pindah ke sini. Jadi menurut Bilun, ini bukan firman Tuhan, ini puisi tulisan tangan manusia. Ya. Tapi menurut Sofiatul bukan. Jadi ada yang pendapat ya. Menurut Pak Rema bagaimana Pak Rema? Iya, dia sama. Saya melihat memang Alkitab ya, itu bukan firman Tuhan, tetapi berisi firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, tapi berisi firman Tuhan. Maksudnya? Iya. Ya Alkitab yang sekarang Lebih ini parah contoh lagi ini Kejadian sampai Wahyu. Iya. Kami Kejadian sampai Wahyu kan disebut Alkitab. Dan itu bukan berarti firman Tuhan semuanya. Oh, tapi berisi. Alkitab itu berisi sebagian firman ya. Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan kan sifatnya mutlak. Ada juga nasihat-nasihat seperti Amsal. Amsal 7. Coba Amsal 7, 18, 19 itu firman Tuhan nggak sih ya? Hah? Amsal 7, 18, 19 itu firman Tuhan apa bukan? Amsal 7.
Ya, marilah kita menikmati asmara diraih sampai pagi karena suami tidak ada Begini, di rumah. ya Bagaimana? saya tambah sedikit ya. Iya, ya, tambahin banyak Nah aja nggak begini, apa-apa. Iya. tadi kan katanya Kidung Agung ya. Nah jadi Ketuvim itu ya, kalau di orang Yahudi kitabnya Ketuvim itu ada 3 kitab puisi. Pertama Mazmur, Amsal, dan Ayub. Nah kemudian ada 5 Megilot atau 5 gulungan. Itu di dalamnya 5 gulungan itu Kidung Agung, Rut, Ratapan, Ester, dan Pengkhotbah. Nah itu 5 gulungan namanya. Dan kalau yang 3 tadi itu Mazmur, Amsal, Ayub itu 5 kitab puisi atau pantun begitu. Jadi Amsal Itu ini bukan Ketuvim. jadi Amsal bukan firman Tuhan juga ya? Kan ada pembagian Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah ini yang bagian Ketuvim atau tulisan-tulisan atau karya Iya, sastra. tinggal ngomong firman Tuhan apa bukan Amsal? Ketuvim. Amsal firman Tuhan apa bukan? Tinggal ngomong Ya, aja. Amsal itu berisi firman Tuhan, tapi itu kan kitab puisi namanya. Orang Yahudi pun menamakan itu kitab Firman puisi. Tuhan sama puisi disamain ini sih gimana sih? Ya, di dalam kan ada pantun-pantun, ada pengajaran-pengajaran. Boleh Pak Bilun baca itu 18-19 Pak Ya. Bilun boleh baca? Baru jawab. 18-19 Pak. Iya, itu kan nyanyian-nyanyian Bang Andi, atau tapi benar, Bang Bilun bentar. Ini Bang Andi, ini pernah. ya ayat sebelumnya kan ada juga mesti dibaca itu. Itu kan nasihat supaya jangan melakukan hal yang seperti itu. Tapi itu marilah itu ada. Ya. Ini kan pernah. Ya, tapi di alat Bang Andi, di ayat bentar. Bang ayat Bilun, sebelumnya kan jelas Bang jangan Bilun, bentar. melakukan orang-orang melakukan hal yang itu. Bang Bilun bentar, Bang Bilun. Bang Andi, ini kan pernah di saat umat Kristen satu-satunya ayat pembuktian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka selalu menggunakan Yohanes pasal 5 ayat 7 ya. Nah, tapi pernah ditolak nih sama Bang Bilun. Itu tidak bisa katanya. Bang Bilun mengakui kalau itu adalah Johanin koma. Jadi tidak bisa dipergunakan untuk ayat pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sendiri mengakui kalau itu adalah ayat insersi ya, Johanin koma itu. Bagaimana Pak Bilun bisa izin nggak bacakan ini Pak Yang Bilun? mana itu? Oh, Yohanes itu yang Johanes koma itu kan apa namanya? Ya mengenai Tritunggal itu ya. Air, roh, dan darah, yaitu Nah, ini aja dulu. Ntar dulu jangan pindah ke sana. Ini dulu Pak Bilun. Mumpung ada di layar. Ini firman Tuhan apa bukan? Oh, ini kan Alkitab itu kan isinya tulisan-tulisan. Nah, di dalamnya ada firman Tuhan. Ya ini aja nih yang terlampir di layar Pak. Yang tampil di layar aja. Firman Tuhan apa bukan? Ya, itu kan saya katakan itu firman Tuhan karena apa? Karena dia menasihati supaya jangan melakukan persinahan. Jadi ini firman kemudian Tuhan ya. Diceritakan. Oke, baik. Ya, Coba kemudian kalau diceritakan, jangan iya, diambil ayatnya itu. Iya, kalau ini firman Kalau Tuhan. dipotong itu doang bahaya. Iya, coba kalau ini firman Tuhan, coba bacain 18, Pak. Iya, anak boleh dipotong begitu. Itu adalah kata marilah, Pak. Itu mengajak, Pak. Marilah itu mengajak Di loh. situ diceritakan ada seorang perempuan mengajak, marilah kita apa? melakukan itu ya sampai Bukan melakukan, memuaskan birahi, Pak. Nah, Hingga pagi loh. iya. Ngerti nggak? Memuaskan birahi sampai pagi. Itu ngapain, Pak? Di ayat 21 dia merayu orang muda itu kan. Nah, maka tiba-tiba orang muda itu suatu cerita, nak boleh dipotong begitu. Cerita apa firman Tuhan? Ya jangan dibilang begitu. Itu Saya tanya, Pak, cerita atau firman Tuhan? Ya, Alkitab kami itu juga kami imani itu kan berisi firman Tuhan. Nah, jadi ini bisa kita katakan firman Tuhan yang menasihati untuk jangan melakukan seperti yang ayat 18 ada jelas kan? Kalau jangan Di Pak ayat itu ada sebelumnya dan ayat Pak sesudahnya Bilun maaf Pak Bilun. Kalau janganlah Ya, itu bagus. kamu Ini aja marilah Pak ngajak loh Pak. Pak marilah Iya. Pak. Itu marilah. Iya, Ngajak kalau loh. kan Ngajak Pak. motong-motong. Enggak motong Pak. Ya, kok langsung di ayat 18 dari ayat 1 aja kalau mau tahu Ya coba. isinya Ya apa. dari satu boleh nggak apa-apa? Butuh waktu lama. Apa itu Pak maksudnya? Firman Tuhan ini Pak Amsal. Ya, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, sebutkanlah pengertian itu sanakmu.
supaya engkau dilindunginya terhadap, nah ini ayat 5, perempuan jalang terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Itu di ayat 18 itu yang perkataan licin perempuan itu. Jadi jelas kan? Coba baca 18-nya, Pak. Iya, itu perkataan licin. Kenapa Bapak Oga baca 18-nya? Kenapa? Ya, itu kan coba. isinya marilah. Ya, coba. Ya. Perkataan perempuan jalang itu kan marilah Terus? kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama menikmati asmara. Oke, terima kasih Pak udah membacanya. Itu aja. Udah dibaca jelas ini. Itu. Jelas itu marilah itu mengajak ya Pak. Ya mengajak itu yang tapi tidak dibolehkan. Yang mengajak itu perempuan sundal itu loh, itu maksudnya perkataan. Iya. Iya, perempuan sundal mengajak laki-laki untuk birahi sampai pagi. Apakah? Favoritnya ayat-ayat yang begitu. 19-nya menarik juga tuh. Karena suamiku tidak di rumah ya sedang dalam perjalanan jauh. Ya, perempuan sundal yang bukan akan sundal, bukan sundal, karena suaminya tidak ada di rumah. Di mana sundalnya? Nah, suaminya katanya tidak ada di rumah. Iya, namanya perempuan sundal kan Ayat 5 tadi juga itu kan sundal itu yang begitu. Ini suami loh, ada suamiku karena suamiku tidak di rumah. Iya, perempuan dia bersuami. Berarti bukan perempuan sundal. Karena dia bersuami. Ada perempuan pelacur punya suami, ada. Oh iya. Macam apa? Masya Allah, firman Tuhan begini amat. Iya, itu kan nasihat. Seperti itu, dilarang, jangan mau seperti itu. Gitu, Bapak. Ya oke, udah ini. Tadi pengkhotbah 95 apa itu Pak isinya, Pak? Tadi Bilun juga mengatakan pengkhotbah 95 itu. Pak Bilun bisa nerangin nggak Pak? Pengkhotbah 95. Biar kita buka-bukaan aja deh, biar Sopiatur ngangak di luar sana. Iya, gue pengen ngangak Sopiatur nih. Bisa dibaca nggak Pak apa maksudnya nih? Pak Rema atau Pak Bilun jelaskan pengkhotbah 95 Pak. Kalau menurut kami Pak pernah baca ini, ya di Kristen itu Pak. Kalau orang udah mati tidak bisa didoain, ya. Bahkan kenangannya itu dilupakan semua Pak. Jadi nggak ada urusan yang udah mati. Betul ya Pak ya? Iya. Pak Rema, betul ya? Siapa yang bilang punya bisa didoain orang mati? Enggak, saya tanya kepada Anda ini. Betul ya? Jadi orang mati itu nggak bisa didoain lagi, kenangannya nggak ada lagi, lenyap semua ya Pak ya? Iya, dia maksudnya ada suara, ada suara ini. Ayat favorit saya itu yang di ayat 4-nya itu. Oh. Yang kelimanya, ini kok ada suara begini sih, siapa sih? Coba di scroll yang keempat. Kok ada suara double? Yang mana? Alamatnya yang ayat berapa? 4. Empatnya dulu baru 5 katanya. Ya 4 dulu baru 5. Ya, coba baca Pak Bilun. Nih. Habis ini kembali ke Banjuma. Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Nah, kalau kamu mau jadi singa yang namanya apa, syuhada itu kan yang kayak gitu ya, masih lebih beruntung orang yang hidup meskipun jadi anjing, karena dia masih punya harapan untuk bertobat. Ini firman Tuhan kalau juga. yang sudah, ya, tapi kalau yang sudah mati ya, apalagi dengan jadi teroris begitu ya. Coba nomor 5-nya lagi Pak. Itu. Yang nomor 5-nya dibaca dulu lagi Pak, nomor 5. Sebentar Bang Indi, kalau boleh saya akan menyela karena ada narasi sarkasme tentang teroris dan tentang kematian. Kalau di dalam Islam kami bangga ketika kami meninggal dalam posisi membela sebuah kebenaran agama kami. Jadi singa ya gitu ya. Ya, kami bangga untuk menjadi singa daripada menjadi seekor anjing pengikut. Seperti apa? Pengkhianat bangsa Indonesia ketika mereka dikasih remah-remah roti dan lebih suka ikut belanja. Tapi kami lebih bangga dengan pahlawan-pahlawan kami bergugur berkalang tanah demi mempertahankan kebenaran dan yang hak. Ya, Bilun jangan main sarkasme sama saya ya. Jadi kalau kamu mau jadi anjing-anjing pemakan remah roti ya silakan. Tapi kami lebih baik mati berkalang tanah untuk mempertahankan negeri ini dan dari para penjajah ya. Terima kasih. Betul, mantap. Penjajah apanya? Belanda kan jajah Indonesia Pak. Belanda yang jajah Indonesia. Kamu bahas tentang penjajahan itu maksudnya gimana? Pak gak paham juga. Maksud kami ini pengikut penjajah begitu. Ya iyalah, agama penjajah lu pakai kan sekarang. Giliran singa mati Anda bahas teroris.
Yang bawa Giliran dibahas penjajah Anda nangis. Iya. Maunya apa sih? Maunya Islam yang menjajah gitu. Yang bawa Kristen masuk Indonesia siapa Pak Bilun? Ya. Pak Bilun saya mau tanya dulu. Yang bawa Kristen masuk ke Indonesia siapa? Belanda. Siapa? Ya, kamu nggak tahu itu sejarahnya berarti. Iya, sebutkan kepada kami siapa yang bawa Kristen ke Indonesia. Ya, orang-orangnya itu kalau kamu lihat semua orang-orang Jerman. Mereka orang Jerman. Mereka memang Memang orang Jerman orang Jerman. Iya, mereka menumpang ke pemerintahan Belanda. Tetapi, orang Jerman menumpang. Ya, tapi itu tidak pemerintahan kemanapun kamu itu kan mesti minta izin ke pemerintah setempat. Memang ada orang Jerman menumpang ke sama Belanda waktu menjajah Indonesia? Ada. Iya, siapa tuh? Jerman itu. Ngarang aja. Pendiri gereja itu kalau sejarah kok ditambah-tambah nanti ada orang itu, Pak, nanti ada orang Jerman dengerin marah loh. Jerman itu. Orang Jerman nih bawa-bawa. Monsen dan Jerman, kenal nggak? Iya. Siapa namanya? Enggak, Pak Handi tadi saya tanya. No Mensen kan kayak No Mensen siapa? Dan Jerman kenal nggak? Hah? Kenal nggak sama No Mensen, Monsen dan Lehmann? Itu duluan mana daripada Belanda? Loh, itu jauh. Hah? Itu ke Tanah Batak. Nggak ada kaitan sama Belanda itu. Oke, saya paham No Mensen apa yang kamu sebut ya. No Mensen itu adalah yang membantai di Danau Toba, Samosir situ dibantai oleh No Mensen, meminta bantuan dari pemerintah Belanda. Katanya ayo adu data kalau kamu mau data sama saya sejarah. Saya ada historical. Dia mau menceritakan. Dia mau menceritakan. No Mensen meminta bantuan ketika pendeta sebentar. No Mensen ketika memasuki Tanah Batak, ada di sana agama dan pendeta-pendeta misionaris di situ dibunuh oleh orang setempat ya, lokal, orang adat setempat. Dan akhirnya No Mensen meminta bantuan pasukan Belanda melakukan sebuah misionaris dikawal oleh tentara Belanda dan akhirnya melakukan pembantaian. Jangan ngomong sejarah sama saya. Di mana? Nah, sejarahnya kalau ngomong doang semua bisa ngomong. Tampilkan Anda kalau No Mensen tidak melakukan pembantaian, nanti saya kasih data saya. Yang membantai itu. Mana? Anda mengatakan pembantaian tadi itu. Itu saya garis No Mensen ketika masuk pertama kali ditolak oleh adat di sana lokal ya. Dan ketika tidak bisa memasuki Tanah Batak, dia meminta bantuan tentara Belanda. Iya. Yang dibantai Imam Bonjol berapa jumlahnya? Coba Imam Bonjol membantai. Kamu tanpa ragi, teratur tanpa ragi kamu bawa. Penduduk Batak itu yang dihabisi. Back to basic lah, nggak usah bicara di sini bicara politik itu. Nggak usah kemana-mana perginya, nggak usah kemana-mana ceritanya. Justru orang Belanda itu membantu orang Batak. Oke, baik. Saya satu pertanyaan aja sama Pak Dokter Adi. Pak Dokter Adi, selamat malam. Ya, Hai Pak Bilun aja, ke Pak Bilun aja, Bilun nomor Rema, silakan. Nah, Pak Bilun ya, oke. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya tentang Nabi Nuh. Siapa yang memberitahu Nabi Nuh untuk membuat bahtera? Apakah Yesus atau siapa? Silakan. Terima kasih. Yesus belum lahir, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jujur itu jawabannya bagus. Dan dulu. Berarti Yesus itu bukan Tuhan di situ ya, berarti ya belum ada Tuhan di situ ya. Papa. Hah? Bapaknya Yesus yang Tuhan. Kan? Bapak. Nah, itu zamannya Bapak. Bapaknya Yesus. Oh, ada zamannya. Ya, kalau begitu ya udah terima. Oke, kalau udah begitu kalau zamannya ada dihitung per jam berarti oke. Terima kasih banyak. Waktu zaman Nuh, belum zamannya Yesus jadi Tuhan. Udah tahu kan? Udah. Iya, baru zamannya Bapak, baru zaman Bapak. Nah, mungkin ditanya ulang. Zamannya Yesus jadi Tuhan zaman kapan gitu loh maksudnya. 300 tahun setelah kematiannya. Oh iya, kenapa sih itu yang jawab? Gua yang jawab. Oh iya. Karena tuh Yesus sendiri nggak pernah mengatakan dia Tuhan, artinya dia nggak pernah jadi Tuhan. Jadi tadi kan ada zaman-zaman nih ketuhanan. Iya. 300 tahun setelah itu, setelah kematiannya baru dia dianggap Tuhan. Iya. Makanya ada ayat yang mengatakan tidak ada Allah kecuali Tuhan. Gue kembali-balik dalam Alkitab itu jelas itu. Tidak ada Allah kecuali Tuhan. Balik itu Billy, jangan ngomong itu. Saya baca ayat.
Bang Juma apa ini? Sebentar. Subhanallah ya amma yasifun. Sebentar bang. Kembalikan ke Bang Juma dulu. Bang Juma silakan, tidak ada Allah. Tidak Allah. Yesus itu Sebentar Tuhan Bang atau Bilun. bukan, baca dulu Sebentar Pak ayatnya. Bilun. Tidak Pak ada Bilun. Allah kecuali Tuhan. Ya tidak. Bang Bilun ini Sebentar, penontonnya sebentar banyak dulu loh. Bang Juma mau bicara. Tidak ada Allah kecuali Tuhan. Bagaimana nih Bang Juma menerangkan? Masih ingat gak cerita saya kemarin orang Bugis yang selalu kirim surat ke anaknya pakai bahasa Bugis? Iya. Apa tuh, lupa saya. Itu loh Bang, ada seorang mahasiswa orang Bugis diberi nama oleh bapaknya dengan nama Bugis Oh sampai iya ke iya. Jawa kuliah. Iya. Begitu tiba surat orang tuanya, orang tua dibaca juga sama teman-temannya, ya kan? Teman-temannya bilang, orang tua lu kampungan kali, kata dia. Kenapa pertanyaan bapak saya? Setiap datang surat dari bapak kau selalu pakai bahasa daerah. Kampungan kali bapak kau itu. Dia maki-maki lah bapaknya lewat surat. Belum ada HP kalau waktu itu. Bapak lain kali kalau ngirim surat pakai bahasa Indonesia dong. Jangan bikin malu saya gitu. Apa yang terjadi? Bapaknya kirim surat kepada yang terhormat. Kan kebetulan namanya Lasok Bolong kan namanya. Iya anaknya. Ya, di bahasa Indonesia akan namanya juga diterjemahkan. Kepada yang terhormat Ananda Sakar Hitam. Nah, dibacalah temannya lebih ketawa lagi dari pada saat dia masih bahasa Bugis. Itulah akibat daripada menerjemahkan nama orang dengan terjemahan yang salah lagi. Masa tidak ada Allah selain Tuhan? Gimana ceritanya itu? Iya, jadi Yang lebih begini, aneh, Bang, kalau ada lagi. kalau menerjemahkan sesuatu itu kan, nah bagaimana dengan kata Mahmadim dalam Perjanjian Lama, kemudian Gak usah pindah dulu ini dulu ini nih. Apa maksudnya ini tidak ada Allah kecuali Tuhan? Apa maksudnya? Ya, jangan memang dipindah begitu dulu. isinya. Bang Maksudnya Andi, apa Pak? Ya Bang silakan. Andi sebentar Bang Andi, karena saya kalau historical selalu dengan data, silakan baca. Ini adalah dari dokumen dari Batak sendiri, yaitu sastra Batak, dan ini ada referensinya, ya, websnya resmi. Di sini bagaimana terjadi peristiwa penyebaran melalui zending atau perbudakan dan penjajahan. Ini di sini ada yang menarik ya. Sementara yang tidak mau menyerah didenda dan kampungnya dibakar, ya. Jadi saya tanpa data saya ogah. Saya orangnya ketika berbicara historical secara akademis, saya selalu Ya, menampilkan di scroll data-data. terus biar kita lihat catatan Silakan, kakinya. silakan, Ya, yang silakan. dari mana? Ada. Ini ada resmi, ada foto-fotonya, dan ini ada resmi. Perang Toba nih. Peran zending atau penjajahan. Silakan baca. Saya Bilun, kamu tahu saya selalu memberikan data yang valid, tidak Iya. pernah ecek-ecek ya. Terima kasih Bilun ya. Saya sudah membantah Linknya ya, pembantaiannya. linknya Loh, ditaruh ini- di chat ini ya, resmi biar nih. saya pelajari. Oke, Iya, silakan. supaya lain kali Oke. saya sudah tahu, nggak usah saya bantah Ya. kan kalau saya Oke, sudah tahu. terima Silakan. kasih ya. Saya menampilkan datanya. Yuk, silakan dilanjut. Linknya di chat aja. Biar saya pelajari. Dia yang tadi kasih linknya. Ya Pak Bilun, terangkan apa maksud tidak ada Allah kecuali Tuhan? Maksudnya apa tuh? Silakan. Iya, Allah itu kan gelar. Seperti di Esra 5 sudah berkali-kali saya sampaikan, itu Besyumela itu sama dengan Bismillah dalam nama Allah ya. Tapi kalau di kalian dalam nama itu kan memang benar-benar nama. Kalau di sini kan dalam nama. Nah, dalam nama atau atas nama presiden misalnya ya. Nah, tapi itu bukan nama presiden, atas nama presiden kan begitu. Nah, jadi Allah itu presiden itu siapa? Allah itu gelar ya. Ya, kalau Oke, terus kan baik. begitu isinya. Bang Adi, sebentar ya, Pak Bilun. Itu kalau kamu ketik dengan nama dengan atas nama sama-sama namanya Bismillah. Coba ketik di Google Translate. Bismi. Iya. Iya, ya. Kamu ketik dengan atau atas itu tetap Pak sama-sama dengan Bismi. Jadi nggak ada masalah kalau itu, nggak ada masalah. Bukan problem Bismi ya. Allah, Bismi Allah sebenarnya begitu. Betul, bukan proper name itu. Besyumela itu gelar. Jadi Oke, ada oke. banyak Allah. Baik. Tapi Kalau Tuhan itu Bilung, kalau Allah itu adalah gelar, ya. Oke, saya dengarin dulu Pak Bilung. Kalau Allah itu ada gelar, siapa yang bergelar Allah? Silakan.
Iya, dewa-dewa di perjanjian lama kan, Oh, Allah iya. Filistin, Allah tanah Kanaan kan. Dengerin nggak apa-apa, dengerin dulu aja, dengerin dulu, sabar ya. Siapa yang Jadi bergelar ada banyak Allah. Ya, siapa yang yang bergelar Allah? Siapa? Ya. Babilon. Siapa yang bergelar Allah? Kalau menurut Anda siapa? Ya, Tuhan juga itu bergelar Allah, Ya, siapa? tetapi tidak semua Allah itu Tuhan. Ya, siapa Tuhan yang itu bergelar? cuma satu. Siapa yang bergelar Allah? Siapa? Yesus, Bang Handi. Iya, Udah, kalau pasti di kami itu Yesus. kan ada banyak Allah. Nah, Iya, Yesus dengerin juga dulu. Allah. Kamu kan mengatakan Allah ini adalah gelar. Pertanyaannya siapa yang bergelar Allah? Siapa? Tinggal jawab. Nah, Siapa? yang justru harus dipertanyakan kenapa di kalian jadi nama, menjadi nama. Siapa yang bergelar Allah? Dijawab aja. Siapa? Banyak, Nggak tahu. Yesus Nggak satunya. tahu. Tahu Yesus apa juga tidak? Allah. Jadi Yesus bergelar Allah gitu. Betul Iya, apa betul? dia kan Oke, udah. menyamakan diri Udah, dengan Allah, diam. memang ada kok. Baik. Bang Juma bisa diterangkan atau siapa? Yesus katanya bergelar Allah. Ini kebalik-balik ini. Iya, gini Ya, dulu. silakan. Kita gali dulu sumber pengetahuan saudara kita ini. Kata Allah itu Anda ambil dari bahasa apa? Ya, kalau di Indonesia itu kan ngambilnya dari Arab. Nah, kalau di Arab Allah itu artinya apa? Ya, itulah yang kami pertanyakan, kenapa di Arab itu menjadi nama. Ya. Contohnya begini ya. Memang di contohnya luar bahasa Arab ada kata Allah. Begini, contohnya di dalam bahasa Aramaik kata apa tuh? syahada kan syahada. Nah, itu juga sama dengan di kalian, syahada. Maknanya masih belum bergeser kan, saksi. Iya, persaksian. Nah, sekarang yang saya tanya, kata Allah yang kalian ambil itu asalnya dari bahasa apa rupanya? Jadi begini, Allah, Rahim, Allaha itu semua bahasa Aramaik kan. Nah, Di bahasa mana Alkitab. Allah itu dikatakan bahasa Aramaik? Ya, ini kan kata Allah itu juga ada sejarah yang mengatakan bahwa itu dari kata al-ilah. Jadi ada banyak sekali inskripsi atau prasasti yang menuliskan al-ilah dengan tanda salib. Di situ ada kok gambar-gambarnya, googling aja kalau mau cari, banyak. Al-ilah? Ya, al-ilah. Itu juga bisa al-ilah kan nah kalau dia kemudian hari menjadi nama disambung dengan Allah, nah itu saya nak tahu ya kenapa kok bisa gitu. Justru itulah yang kami pertanyakan. Justru itu kalau Anda mengatakan sumbernya adalah al-ilah, kenapa jadinya Anda membacanya Allah juga? Kenapa Anda katakan al-ilah? Coba, Anda punya kaidah? Kan Anda Iya. katakan al-ilah. Nah, kenapa Kalau bisa menurut saya berubah menjadi Allah? itu lebih dekat dengan kata Eloah, Elah, Allah. Seperti tadi, tidak ada Allah kecuali Tuhan. Itu We'in Sulati Ein Eloh. Tidak ada Allah kan. Nah. Jadi kecuali Tuhan. Nah, tidak ada sembahan kecuali Tuhan. Nah, yang saya pertanyakan ini sumber kata Allah yang ada dalam agama kalian itu dari mana? Katanya al-ilah. Al itu kan beda. Ilah juga beda. Nah, kata Allah ini apa? Kok bisa? Jadi itulah yang jadi persoalan di antara Islam dan Kristen. Karena apa? Karena secara sejarah kata Allah itu nanti adanya di zaman Islam. Dia menjadi nama. Tapi sebelum itu tidak ada di gereja itu. Nah, menganggap sebelum bahwa itu suatu Islam nama. menggunakan kata Allah itu digunakan oleh siapa aja? Jadi contohnya begini. Di dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu dia ada kata Allah di situ. Dari mana asalnya kata itu? Kok bisa ada Allah di apakah situ? itu berarti bahwa Allah yang di dalam Islam itu menciptakan langit dan bumi? Kan tidak begitu. Jadi karena apa? Karena di situ kan berbicara gelar, tidak berbicara nama. Iya, tidak berbicara kenapa pribadi, maksud saya? nama. Kenapa di kitab Anda Nama ada pribadi. tulisan Allah di sana? Tunggu dulu. Iya, Pada itu mulanya terjemahan. bumi Itu belum terjemahan. berbentuk dan kosong. Roh Allah, Ya, itu kenapa ada terjemahan. Allah di situ? Itu terjemahan Terjemahan dalam bahasa Arab.
Loh, ke bahasa Indonesia. Kok bahasa Arab? Ke dalam bahasa Indonesia, maaf. Ke dalam bahasa Indonesia. Jadi maksud Anda kitabnya Musa itu dari bahasa Arab? Enggak. Tadi Anda katakan bahasa Arab. Iya, karena bahasa Semitik itu kan sudah di dalam bahasa Indonesia itu sudah banyak. Contohnya tadi kan ya kata-kata sedekah Enggak, kan. yang kita persoalkan ini tidak ada apa tadi? Ibrani. Tidak ada Allah selain Tuhan. Itu yang kita permasalahkan. Dari mana Iya, Anda memang mengambil begitu kata Allah adanya. ini? Sebelum Islam ada kan sudah ada ayat-ayatnya itu. Bunyinya sudah begitu. Nah, kalau Maksudnya? kemudian menjadi bahasa Indonesia, Tunggu dulu, maksudnya di mana itu sebentar, tertulis? makanya saya masuk kemudian hari kan menjadi bahasa Indonesia. Tunggu dulu, ini Anda dapat literasi dari mana? Sumbernya dari mana? Bahwa kitab Iya, dari Anda lebih Alkitab, duluan menggunakan teks kata Allah daripada Al-Quran. Itu di mana Anda dapatkan? Enggak, tadi saya katakan itu kan kemudian hari ada penterjemahan menggunakan kata itu. Oh, berarti penterjemah mengambil kata Allah dari Al-Quran. Iya. Nah, Masalahnya gitu di mana? dong. Nah, karena itulah kemudian yang masalah kenapa bisa itu kan- menjadi tidak ada Allah selain Tuhan? Kenapa bisa? Iya, karena memang Bentar, jangan dimasukin ini ya, jangan dimasukin ya ini ya. Ini ada gamer masuk ini. Bentar, tahan dulu. Ini pengacau datang ini. Bentar ya, awas. Iya no. Bentar, tak lock dulu, bentar dulu. Ini ngaco ini. Bentar dulu, ini ngaco ini. Tolong diamankan semuanya. Tolong ya, Kan semua. bentar. Ya. Ada yang ngaco gitu. Oke, lanjut, udah aman. Saya Udah aman, kendalikan. Oke, lanjut. Oke. Jangan ada yang mau masukkan selain saya ya. Oke, lanjut. Ya, maksud saya gini loh. Kalau dikatakan tidak ada Allah selain Tuhan, ini ada sesuatu pengkaburan nama, dan justru saya katakan inilah yang membuat orang-orang Islam ini tersakiti dengan data-data itu. Tidak ada Allah selain Tuhan. Maksudnya gimana ini? Allah ini menurut Anda kata Allah ini apa sebenarnya, dan sumbernya Anda gunakan itu seperti apa kaidahnya? Jadi begini ya. Sejak kapan Musa itu mengetahui Allah sebagai Tuhannya, atau Nuh mengenal Allah sebagai Tuhannya, Yesus mengenal Allah sebagai Tuhannya? Kan tidak ada begitu di Alkitab sebenarnya. Nah, adanya gelar bukan nama, atau suatu pribadi yang bernama Allah. Nah, ada. Oke, Anda sudah menjawab, tidak ada. Terus kenapa di kitab Anda ada kata Allah? Iya, makanya itu kan di situ generic name, bukan nama pribadi. Dasarnya apa? Katanya kan tidak ada di dalam kitab Anda, kitabnya Musa. Terus kalau tidak ada di kitabnya Musa, terus Anda ini mengambil kata Allah itu dari mana? Ya, ada sebutan yang mirip itu, yang secara universal itu kan, jadi bisa saja begini ya, kalau misalnya Nuh mengucapkan Allah ya begitu, atau Allah atau Eloa, tapi itu tidak akan merujuk kepada nama. Nah, di kalian itu kan memang merujuk kepada nama. Maksud saya gini loh, silakan aja Anda menggunakan Allah. Iya. Terus kenapa larinya ke Allah gitu? Jadi begini, tadi kan Anda mengatakan bahwa merasa tersakiti. Ya, kenapa? Jelas. Karena di kalian kan itu nama. Nah, jadi kalian merasa tersakiti. Begitu ya? Iya. Ya, karena kan kalau jelas. Kalian merasa tersakiti karena itu adalah nama Tuhan kami. Tapi kenapa kemudian dijadikan seperti mainan kayak begitu gitu? Ya, kenapa kalian merasa tersakiti? Karena kalau kalian cari juga di Alkitab kan nggak ada begitu. Kalau tidak ada, terus kenapa Anda gunakan? Ya, kami gunakan kan sesuai dengan data yang ada. Namanya itu huruf lamet, sebentar, huruf alif atau alif dan lamet atau apa? Ya, ada di situ kan sama. Di situ di mana? Ya, sama. Elohim juga itu kan awalannya kan alif ya. Kalau Elohim itu di dalam bahasa Arabnya itu ilahun. Nggak ada nyambung ke Allah.
Iya. Terus? Ya, jadi begini, kalau nama Tuhan kan Adonai itu Yod Heh itu tidak ada terdiri dari huruf alif dan lamet. Nah, dan justru hei. karena itu, Nah, kenapa di dalam kalau kitab Elohim, Anda tidak kalau ada Elohim tidak itu ada ada. Allah selain Tuhan? Alif lam ha itu ada di dalam huruf semitiknya Elohim kan sama. Ilah. Nah, yang jadi pertanyaan juga kenapa kata ilah dengan kata nama Allah ini bisa memiliki kesamaan huruf-hurufnya ya. Mungkin ada double lamet di lam ya kalau di kalian di Arab. Bang Handi. L. Nah, Bang tapi ini Handi. kan susunannya masih siap. sama aja. Ya. Bisa di screen kisah Rasul 4 nomor 24, minta tolong. Yang lain tolong di screen permintaan Mbak Nyuma. Mas Baim. Mas Baim. Kisah apa Pak Nyuma? Kisah Rasul 4 nomor 24 coba. Kisah Rasul 4:24. Iya. Atau kisah para rasul 17 nomor kisah para rasul 17 nomor 24. 17:24. Ya, sip. Iya. Bisa dibacakan itu, Bang? Allah ya Tor. Oke. Sudah benar tadi, kok geser lagi? Waduh. Ada. Ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, bisa jelaskan kepada saya perbedaan antara Allah dan Tuhan di sini, Bang? Gimana itu maksudnya Pak Bilun? Ya, jadi begini, kalau bahasa Aramiknya itu kalau kata Allah itu pasti Allah. Nah, jadi susunan huruf itu masih sama. Ada alef, ada lamet, dan ada hei situ atau ha bahasa alif lam ha. Maaf, saya agak ini ya kalau Arab alif lam ha atau alef lamet hei. Oke, saya tanya kepada Anda. Saya tanya kepada Anda, oke. Yang mana yang gelar di sini sebenarnya di kisah para rasul 17 nomor 24 ini? Yang mana yang gelar? Tuhan atau Allah? Iya. Jadi kalau misalnya ya kita nggak usah pakai istilah Semitik, kita pakai Yunani. Kan jadinya Theos, lebih Ya, tidak yang mana yang berhubungan gelar lagi. di sini? Yang saya tanya, yang gelar di sini yang mana? Allah atau Tuhan? Iya, dua-duanya itu gelar, tetapi kata Kok Tuhan dua-duanya itu gelar? kan Tuhan ya. Saya enggak menggunakan Tuhan. Tuhan. Saya lebih suka menggunakan Tuhan kata itu Tuhan. nama atau gelar? Gelar, Tuhan. Kalau Allah? Allah, ya gelar. Dari mana Anda bisa? Coba jelaskan kepada saya, kenapa Allah ini dikatakan gelar oleh Anda? Kaidah bahasanya seperti apa? Coba. Iya, tadi sudah saya sampaikan kan alif lam mim hei. Kok nah, kenapa alif, lam, kalian mim, merasa hei? tersakiti? Karena kalian tidak akan Enggak. menemukan. Maksudnya apa? Alif lam mim hei itu apa maksudnya? Iya, sama kan kalau huruf vokal itu kan ditambahkan belakangan, baik itu di Arab, di Ibrani, di Aramaik, semuanya Alif, itu tidak ada huruf he. vokal. Itu ilah. Yang saya maksud ini adalah Allah. Iya, double L kan? Iya, kaidahnya seperti apa? Iya, bedanya di situ aja, double L-nya itu. Iya, maksudnya Makanya kenapa dia orang bisa Kristen tasdid juga- di sana? Apa yang menyebabkan dia tasdid? Ya, Kan tadi makanya kenapa ilah, orang- alif lam mim ha. Nah, sekarang yang saya tanya kepada Anda, Allah itu bukan ilah, beda. Iya. Nah, kalau Jadi Allah kalian- kenapa? Kenapa Anda Jadi mengatakan begini, Allah itu kenapa- gelar? Jadi begini, kenapa orang Kristen menghubungkan Allah itu dengan al-ilah? Itulah double L-nya di situ. Ya, entahkah itu dugaan, tapi itu kan tetap masuk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi Allah belum semuanya Tuhan. Kan begitu. Astagfirullah. Masuknya di situ.
Lah, Pada mulanya jadi- Allah menciptakan langit dan bumi, tetapi Allah Jadi itu kan menurut masih Anda universal. tidak ada Allah selain Tuhan itu sudah benar? Tidak merujuk ke satu pribadi. Ya, itu Enggak, memang terjemahan tertulis kitab begitu Anda yang adanya. mengatakan tidak ada Allah selain Tuhan itu sudah benar. Ya, begitu adanya kok di Alkitab sebelum Islam kan. Sebelum Islam. Begitu. Atau tidak ada ilah. Oke, kalau kamu mungkin Enggak, keberatan. saya tanya kepada Anda, tidak ada Allah selain Tuhan itu kitabnya siapa itu? Kitabnya siapa itu? Yesaya 45 ayat 5. Oke. Ada banyak kok. Ada beberapa bukan Oke. hanya itu ya. Yesaya itu bahasa Yesaya 45 Indonesia. ada beberapa. Yesaya itu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Ketika Silakan diterima dibaca. oleh Yesaya. Oh tidak, itu bahasa Ibraninya kan, itu tadi yang saya katakan Elo atau Elohim, itu Alif Lam Mim. Yesaya berapa yang Di Anda situ maksud? juga. Boleh jelaskan ke kita supaya saya cek original teksnya seperti apa. Yesaya Ya, berapa? Yesaya 45 ayat 5. Yesaya 45. Iya. Coba tunjukkan, teman-teman bisa tunjukkan. Yesaya 45 nomor 5. Anda belajar di ini ya, belajar di MYM ya? Oh enggak ada. Hmm? Kalau saya nak mau pakai makalah orang. Enggak, maksud saya Anda belajar sama dia. Yesaya berapa? Siapa Bang? namanya tadi? Bang. Pendeta murid wali. Yesaya Wah. berapa? Bang? Baru tahu saya. ini nomor orang. 5. Yesaya 45 nomor 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Saya ulang ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Maksudnya apa tuh? Bagian A-nya aja, bagian A. Nggak usah bagian B itu mempersenjatai. Jadi bagian A intinya itu, akulah Tuhan. Tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Kecuali Tuhan kan, Tuhan itu di huruf besar itu. Itu nama itu, Yod-Heh-Vav-He, teks aslinya. Kecuali aku tidak ada ilah atau Allah ya. Begitu, al-ilah kan. Kalau saya katakan tadi double L. Tidak ada Allah. Nah, Logika saya kamu hancur, percaya. Bilun. Bilun logika Saya kamu percaya. Iya, kalau kamu silakan merujuk aja. kepada kalau Bisa kamu saja. merujuk kepada Yesaya itu merujuk kepada Yod-Vav-He, artinya Tuhan di situ bukan sebagai proper name tetapi sebagai Iya. generic name. Betul. Kamu Yod-Heh-Vav-He di situ kacau. tertulisnya, Bang. Kacau Iya, kamu itu. Yod-Heh-Vav-He Tuhan. Nah, Yod-Heh-Vav-He itu artinya adalah nama pribadi. nah itu betul. Kamu Akulah kok Tuhan Yod-Heh-Vav-He. Kalau Tuhan itu Aduh. bukan nama pribadi itu, Bang. Itu Tuhan itu umum. Iya. Nah, terus kenapa diterjemahkan Bilun itu Yod-Heh-Vav-He lagi menjadi ini. Tuhan? Dia lagi belajar Judaism, Ya, sesuai tapi tradisinya orang sia-sia Yahudi Bilun. kan. Bilun, enggak. Adon. Bilun kan lagi belajar Judaism nih, tapi sia-sia aja Ya, kalau itu- masih itu aslinya mentuhankan Tuhan. Yesus. Bukan Kok sia-sia Tuhan? kalau Kata kalau masih Tuhan itu mentuhankan aslinya Yesus. Tuhan. Nggak ada. Jadi keliru ya, kitab Anda itu ternyata setelah dicek di dalam kitab Anda, di situ diterangkan Ani Yod-Heh-Vav-He atau Ani Hasem atau Adonai. Di situ tidak ada kata Allah. WN Owet Sulati En Elohim. En Elo, betul. Nah, En Elo. Terus Elohim. mana Allahnya? Sebentar. Jadi im itu bentuk jamak. Nah, Iya, jadi saya bentuk ngerti. tunggalnya Elohim di situ kan itu ilahun dalam Alef. bahasa Arab, bukan Allah. Ya, Alef Lamet He itu bentuk tunggalnya di situ. Nggak bisa. Kalau im itu bentuk Nggak bisa. jamaknya. Allah itu tunggal, sedangkan Elohim itu sepadan dengan kata ilahun. Kecuali bahasa Aramaik. Kalau bahasa Aramaik Salah. Harusnya yang benar itu ketika diterangkan Ani Hasem, harusnya terjemahan yang benar adalah akulah Allah. Itu baru benar. iya. Begitu Iya. ya? Iya dong. Iya, dalilnya dapat dari Nah. mana? Nah, lebih parah kalau Anda mengatakan Elohim itu Allah. Allah itu Ya. tunggal. Itu nama Ya, pribadi. kalau begini, kalau bahasa Aramaik itu enggak ada bentuk jamaknya di situ. In ya kalau Aramaik itu Oh, contohnya siapa begini. bilang nggak ada? Elo. Contohnya begini. Elo. Sebentar.
Elohim itu adalah jamak. Enggak begitu. Elohim Ya, jamak, saya jelaskan Bilun. sedikit. Elohim jamak karena malaikat juga dibilang Elohim. Begini, Malaikat, contohnya raja, begini Tuhan ya, juga dibilang kalau Elohim. bahasa Aramaik, sahadah, itu bentuk jamaknya sahadin. Nah, N aja tambahannya, bukan I itu Ya enggak itu N-nya Elohim ada. sama itu. Nah, jadi tapi bahasa Aramaiknya kalau Allah itu enggak ada bentuk jamaknya, kayak Ibrani, Elohim. Jadi alif lam mim he aja di situ. Sekarang gini Bilun, Iya, Bilun, silakan. coba kamu jamakkan kata Allah coba. Kalau menganggap Allah itu adalah nama generic name bukan proper name. Coba Iya, kalau kalau bahasa kasih. Aramaik nah ada jamaknya begitu. Nah, Gelar- kalau jamaknya. sesuatu yang tidak bisa dijamakan Jamak. adalah sebuah identitas Nama. tunggal atau proper name namanya. Ya, proper Kamu name harus itu. belajar dulu linguistik diksi-diksi ya. Iya, kalau bahasa Arab itu kan dialeknya itu dari bahasa Aramaik ya, begitu. Asalnya dari situ. Semit tidak dari Aramaik. Jadi memang tapi rumpun nggak ada bahasanya bentuk Semit, jamaknya di Bilun. situ. Bukan dari Aramaik. Justru Aramaik itu Arab, dia itu sama satu rumpun, rumpunnya Semitik. Jadi bukan Arab diambil dari Aramaik, bukan. Jadi terjemahan yang benar itu Ani Hasem, Ani Yothifafi artinya akulah Allah. Itu yang benar. Iya, Pak. Iya. Karena kalau Anda mengatakan Allah kepada kata Elohim itu nggak nyambung. Kalau mau diarabkan Elohim, maka dia lari kepada kata ilahun. Itu yang baru cocok. Nggak bisa Elohim lari ke Allah, nggak bisa dia. Karena Elohim itu jama, maka dia harus lari ke ilahun. Ilahun itu baru cocok dengan kata Elohim. Karena Iya, kenapa? kalau bahasa Aramaik nggak ada begitu. Tapi memang Loh, tapi mengakui faktanya Elohim itu terdiri dari dua kata, Elah dan Yim. Gimana Enggak, itu? Sementara bentuk Allah, jamaknya. Memang tata bahasa di bahasa oke, Ibrani itu jamaknya. Sedangkan Anda membawa Yesaya 45 nomor 5 yang diterangkan di situ adalah En Elohim Aserka. Berarti berbicara mengenai sesuatu yang banyak. Kok sesuatu yang banyak kok Anda sebutkan Allah? Ya, jadi begini, di dalam bahasa Ibrani itu di dalamnya itu kan ada muatan dogmanya orang Yahudi ya, atau apa yang dipercayai orang Yahudi. Nah, begitu juga kami. Ketika menyebut setiap nama kata- Allah, maka itu adalah preferred name. Nggak boleh kemudian Anda jadikan sebagai generic name, nggak bisa. Jadi begini, kenapa kemudian ditambahkan tanda jamak di belakang Elohim ya? Nah, tidak ke kata adonim ya, Adonai atau Anda tidak ada bentuk jamak. bahasa Ibrani punya doktrin. Terus Anda seenaknya ngambil kata Allah di Al-Quran yang juga memiliki memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Justru bentuk jamaknya itu Bilun, menekankan kamu bahwa salah. Tadi udah dibilang Elohim itu bukan selaras dengan Allah tapi ilahun. Ya, Allah Iya. tidak bisa dijamakkan. Makanya saya challenge Anda kalau mengatakan bahwa Allah itu generic name. Coba cari literatur manapun Allah itu bisa dijamakkan. Clear sebenarnya, mudah. Gak usah muter-muter. Coba kalau kamu tidak bisa memberikan sebuah data bahwa Allah itu bisa dijamakkan dari literatur manapun, berarti itu adalah proper name. Karena apa? Generic name itu akan bermuatan nama banyak, jamak namanya ya. Ya, memang di Ya, Islam itu iya, menjadi pahami itu gitu. nama. Muter-muter kamu itu. Itulah perbedaan kita kan kalau di kalian Yesus itu Habis begitu Anda tidak akan mati. mengatakan bahwa kitab Anda lebih dulu daripada Al-Quran, iya kan? Ya, begitulah adanya. Disitulah letak kelirunya. Karena kitab yang lebih dahulu daripada Al-Quran, yaitu kitabnya Yesaya, menerangkan bahwa Ani Yothepafe, Ani Hasem, itu hanya selaras dengan aku adalah Allah. Itu selaras itu. Nah, sementara kitab Anda didirikan setelah Bible Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, itu nanti di tahun 1600-an di Batavia. Sementara Al-Quran adanya 600 tahun yang lalu, di tahun 600 Masehi. Kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mengambil kata Allah itu nanti tahun 1600-an. 1954.
Nah, itu resminya ini lembaganya itu, Bang. Justru yang jadi pertanyaan ke saya, kok orang Islam ini pengen sekali Tuhannya orang Yahudi itu. Yod-Eva-V-nya itu kan dijadikan Allahnya gitu. Loh, siapa yang pengen? Nauzubillah Kami min nggak dzalik. ada tuh. Nggak ada itu. Yang mengatakan demikian. Justru orang Yahudi yang menerjemahkan kitab mereka ketika menemukan kata Yod-Eva-V, mereka terjemahkan kemana? Ke Allah, bukan ke kami. Enak aja, jangan bilang gitu. Soalnya itu kan nggak ada dalilnya. Islam itu bisa berdiri sendiri. Salah sebetulnya Bang Bilun. Gini Bilun. Jadi kamu biar nggak salah paham tentang bagaimana Yod-Eva-V dan Allah. Ya, jadi Allah ketika di dalam bahasa Indonesia, ya ketika saya kasih analogi Robot mudah bang, saja. suaranya robot. Di dalam syariat Islam, di dalam syariat Bang Bilun, jadi ya. ngerobot Di ya. dalam Bang syariat Bilun, yang dibawa oleh nama Allah, karena kami ya mengikuti syariat Nabi. Aduh, lanjut nih. Saya putus. Udah bagus. Iya, saya kasih Udah. contoh ya. Yang terbalik itu seperti tadi kan saya katakan tidak ada Allah kecuali Tuhan. Nah, yang terbalik di dalam Islam itu juga mengenai kata sunat itu. Bang Bilun, Mila sebentar, dengan Bang kata Bilun, itu udah lama dibahas. itu Bang terbalik. Bilun. Bang Bilun, itu udah bagus selesai belum? dibahas. Suara saya udah bagus belum? Biar paham ini Kristen. Jadi gini. Udah. Jadi saya kasih analogi kenapa? Hilang. Masih hilang. Masih ngerobot. Robot ya. Ya udah saya ini ya. Sebenarnya Sudah bagus. Udah bagus Bang Farhan. Silakan Udah. aja biar saya dengar. Ya, biar enak ya. Ada analogi yang kamu bisa menjadi pembelajaran kenapa Yahudi dan Islam meyakini entitas yang sama. Jadi gini, Bilun, syariat yang diberikan Yahudi adalah melalui Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka tentu mempunyai bahasa-bahasa setempat. Setelah 2000 tahun lebih, Islam diturunkan kepada syariat Nabi Allah Muhammad SAW dengan nama Allah adalah Tuhannya. Saya kasih analogi begini. Ketika guru bahasa Indonesia mengajar dan menunjukkan sebuah materi, ya, sebuah barang yang bernama pisang. Pertanyaannya, ketika bertanya kepada murid-muridnya dengan bahasa Indonesia, "Hai muridku, ini namanya apa?" sambil menunjukkan buah pisang. Maka murid-muridnya karena pembelajarannya dari guru berbahasa Indonesia dan buku pelajarannya dari bahasa Indonesia, maka menjawab pisang. Tiba-tiba ada satu orang yang menjawab itu adalah bananas. Apakah guru itu akan membenarkan? Akan menyalahkan. Tetapi apakah secara entitas, secara klasifikasi entitas itu apakah salah dia menyebut bananas? Tidak, penyebutannya yang salah pada tempatnya. Karena ditanya dalam bahasa Indonesia dan oleh guru bahasa Indonesia. Itu pun Allah dan Yod-Eva-V. Masalah itu Allah dan Yod-Eva-V sama atau tidak, bukan urusan Islam. Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau secara identitas, secara entitas, itu sama. Contoh, sifat-sifat Yod-Eva-V ada di dalam Asmaul Husna. Artinya ketika kita mendeskripsikan Yod-Eva-V dan Allah itu entitas yang sama, tapi penyebutannya silakan diserahkan kepada masing-masing. Karena itu adalah deskripsi yang sama, bukan nama. Ingat, bukan nama, tapi entitas yang sama. Analoginya seperti itu. Tapi ketika kalian dikorelasikan dengan kekristenan, tiba-tiba muncul Yesus, ini analogi dan linearnya dari mana gitu loh. Itu Bilun. Jadi mengenal entitas itu bukan hanya dari nama. Sekarang saya contoh, ketika saya menyebut gedang dalam bahasa Jawa, bisa akan terjadi salah tafsir ketika itu disebutkan di Padang. Ada perbedaan di sana, makna dan secara deskripsi. Tetapi ketika menyebut Yod-Eva-V, deskripsikan sifat-sifatnya, ternyata benar loh sama dengan Allah. Dia tidak entitas yang tidak terlihat, sifat-sifatnya sama, El Gabor contohnya gitu ya. Jadi biar cerdas sedikit Bilun. Akan silakan Oni. Oke, menambahkan Ya, sedikit. Keluaran Jadi 4 ayat sebentar 26. Bilun sebentar aku Oh ya, dulu silakan. Jadi ini juga kita akan tepis nih ya pernyataan daripada teman-teman Kristen kalau kenapa sih umat Islam nafsu banget pengen Tuhannya disama-samain sama Yahudi. Oh bukan kita ya, bahkan umat Islam sendiri masih banyak yang menolak bahwa Allah itu berbeda dengan Hashim. Jadi justru ini yang menyatakan persamaan itu dari kalangan Yahudi. Justru sebaliknya apa yang Bilun tadi tuduhkan bahwa umat Islam itu terlalu gimana ya, kayaknya pengen banget. Yang pengen banget itu justru Kristen.
Ya kan, sampai Kristen mengklaim bahwa dirinya adalah Yahudi rohani, begitu kan? Jadi tidak ada. Bahkan Kristen juga mengatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Yod-Heh-Vah-Veh. Terus pada saat ditanya siapa Yod-Heh-Vah-Veh, balik lagi ke Yesus. Katanya Yod-Heh-Vah-Veh itu Yesus. Sementara bangsa Yahudi sendiri tidak pernah mentuhankan Yesus, begitu. Jadi jangan ada salah penyampaian pemahaman atau pendapat ya. Kalau Islam begitu ngemis-ngemis ingin diakui Tuhannya sama dengan Yahudi, tidak. Itu datangnya justru dari orang-orang Yahudi sendiri yang mengklaim bahwa mereka sama-sama bertauhid. Kemudian Tuhan yang mereka sembah itu adalah sama, hanya berbeda dalam penyebutan. Itu karena bersesuaian juga dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan mengutus satu orang Rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Artinya pada saat kaumnya Nabi Musa tidak menggunakan nama Allah, mungkin seperti itu ya. Jadi izin sedikit, Bang Andi. Silakan. Kamu sampai datang mau ketemu Bang Juma, Pak Grepaldo, silakan. Lanjut. Iya, saya minta Keluaran 4 ayat 26. Kalau ada yang bisa share kayak tadi ya. Untuk Pak Grepaldo habis ini ya, kita tuntaskan dulu ini. Sabar sebentar. Lanjut dulu, silakan. Ya, sebentar lagi silakan. Kita cukup, saya kira tidak usah terlalu banyak. Ya, saya minta dulu Keluaran 4 ayat 26. Silakan dibantu Keluaran 4:26. Dua enam, bukan 6. Iya itu. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Nah, kata pengantin di situ itu kata bahasa Ibrani-nya khatan, kemudian kata sunat di situ milah. Nah, kalau di Islam ini juga kebalik. Kayak tadi ya, seharusnya tidak ada Allah kecuali Tuhan, jadinya tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Ini udah dibahas tuntas waktu apa sama hubungannya aku ini sih? sama Ishak, Hubungannya. udah Bilun. Ini Iya. udah dibahas, ini udah selesai. Kalau bahasa Ibrani-nya kan kebalik. Sunat itu milah. Nah, biar cepat aja deh. Kalau pengantin itu Nggak khatan. Ini aja deh, muter-muter ini Bilun Kalau ini. di Islam Di kan waktu khatan Bilun. itu sunat. Kita Muter-muter ini Nilai itu ada. ajaran kan? Ya, Lagi nih, Bilun. Sudahi saya mandi. Iya, Tidak ada sebentar. kegunaan Biar kita sudahi dulu. Ini kan Bilun, tentang sunat itu kata dua-duanya. Bilun dengerin dulu baru kita sudahi. Bilun itu kata Allah itu bahasa apa? Ya, lain kali kita lanjut aja. Nah, itu Terlalu Allah itu panjang bahasa mungkin apa? ya. Jawab dulu. Kasih kesempatan yang lain. Iya, bahasa apa itu Bahasa kata Allah? Arab lah. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Pintar. Iya. Artinya? Baru dipakai itu abad ke-7 ya. Iya, tapi Arab bahasa kan? Arab ya. Iya, kalau di Iya, Yunani kan nggak ada Ibrani. Lu kadang jujur, tapi kadang enggak. Heran banget lu. Tuhan itu bahasa Indonesia. Kadang jujur, kadang enggak. Bagaimana kalau Bukan bahasa Aramaik. Bang Andi ditutup aja lah, nggak ada gunanya. Iya, iya. Iya, sebentar Kak Ini kan yang kita bahas ini masalah kekekalan udah. ya. Kita akan Enggak ada berakhir di hubungannya. mana? Di Saya dalam panggil dulu Pak api Grepaldo sebentar. Pak Grepaldo, selamat malam. di dalam Firdaus itu aja. Iya, udah Pak Bilun. Pak Grepaldo, selamat malam. Grepaldo. Pak Grepaldo ingin diskusi dengan Bang Yuma. Jadi ini Halo. kita riset. Bang baca WA. Kalau dia diam, baca WA Bang. Grepaldo. Beliau bilang kalau beliau diam, sinyalnya agak kurang ini. Tolong sabar sebentar, katanya lemot internetnya. Abang lihat di WA. Oke, baik. Bagaimana Bang Juma, kita tutup dulu ini apa gimana? Ditutup aja Bang. Lagian juga di sini udah jam 11. Ya, Saya iya. tidur saya. Tutup aja. Ya, oke, baik. Terima kasih ya teman-teman diskusi malam hari ini. Mulai tadi kita buka bagaimana Ade Jojo yang dari Malaysia, yang 19 tahun dari Katolik,
sekarang udah menjadi mualaf, sebagaimana yang di Jojo ini terinspirasi dengan beberapa debater-debater termasuk Bang Juma, dan yang mensyahadatkan Bang Juma sendiri. Kemudian tadi Bang Farhan juga memberikan suatu literatur, suatu bahasan bahwa anak-anak muda zaman sekarang ini cenderung memang wawasannya terbuka. Karena Bible udah bisa dibaca, berbeda zaman dulu hanya para pendeta atau romo yang bisa membacanya. Terus kemudian dilanjutkan dengan bahasan yang begitu rumit. Pak Bilung mengatakan tidak semua yang ada di Bible itu adalah firman Tuhan, sebagian puisi dan seterusnya. Ini menabok Supiatul. Jadi hati-hati Anda nanti ditabok ulang sama Supiatul. Karena bertentangan sekali Pak Bilung dengan Supiatul, ya. Bertentangan Pak Bilung, nggak usah dibantai, ini fakta ada, rekaman ada. Ya, mudah-mudahan malam hari ini. Dan terakhir Pak Bilung mengatakan tidak ada Allah kecuali Tuhan. Setelah dikejar oleh Bang Juma, Aki Farhan dan Umi Dini, itu nggak bisa juga, terjebak dalam argumentasinya sendiri, membawa ayat yang tidak nyambung, dan cenderung nanti terakhir membawa ayat sunat, nggak ada hubungannya ke sana. Ya mudah-mudahan di lain waktu kalau berdiskusi belajar dulu, kalau nggak ngerti mending nggak usah menjawab dan nggak usah memberi argumentasi, nanti kembali menabok diri sendiri. Itu intinya di sini, lebih baik belajar dulu Pak Bilun ya. Tapi saya apresiasi malam ini Pak Bilun cenderung beradab. Berbeda dengan Timothy. Saya juga belajar. Ya, makasih Pak Bilun ya, belajar lagi supaya bisa diskusi lebih baik data begitu. Dan Timothy terakhir itu dikejar sampai detik ini motornya belum juga dikembalikan. Jadi Anda utang motor satu kepada Bang Juma. Terima kasih, semoga saja bermanfaat. Kita sudahi dulu, habis ini kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Allah kecuali Tuhan. Pak Bilun kok bisa begitu? Masih ada yang live ini, Sivana.